Bab 291. Penerus tunggal. Jika dia tidak memiliki perasaan keterikatan seperti itu, dia tidak mungkin merasakan sakit seperti itu. Tidak peduli betapa tidak puasnya dia tentang fakta bahwa Long Hao Chen melemparkannya seperti itu, pada saat dia memeluknya, semua dendam dan semua kebenciannya berubah menjadi cinta tanpa akhir. Saat perasaannya berada di atas angin, dia tidak bisa menahan air matanya lagi. Mereka mengalir di pipinya dengan aliran yang stabil, karena dia sudah benar-benar tidak mampu untuk melepaskan diri dari pelukannya. Seperti ini, mereka berdua tetap berpelukan, terdiam untuk waktu yang lama. Long Hao Chen bisa merasakan suasana hati Kair saat ini, dan terus membentuk-bentuk kata maaf di punggungnya. Namun Kair tidak memberinya reaksi sedikit pun, hanya terus-menerus menangis di dadanya. Setelah beberapa waktu, dia dengan lembut membawanya ke tempat tidur. Tapi saat dia mulai menundukkan kepalanya untuk menghangatkan dirinya dari keadaan gemetar dengan ciuman, tiba-tiba ada ketukan keras di pintu. "Kapten, apakah kamu sudah bangun?" Dari luar, suara Sima Xian melayang ke dalam ruangan, dan Long Hao Chen segera mengangkat kepalanya dengan tergesa-gesa, menulis beberapa kata lagi di punggung Kair. Meskipun tidak mau, Kair akhirnya melepaskannya, tetapi bertentangan dengan harapannya, dia terus memeluknya, membawanya ke pintu masuk. Perasaan sedih Kair akhirnya melemah setelah mengeluarkan semuanya. Masih sedikit gemetar, wajahnya terkubur di dada Long Hao Chen. Dia tidak ingin orang lain melihat wajahnya yang menangis. Long Hao Chen membuka pintu, segera melihat kepala botak bersih itu. Melihat Long Hao Chen, Sima Xian segera sangat bersukacita. Lengannya bersiap untuk memeluknya, tetapi begitu dia melihat Kair dalam pelukannya, pikiran ini segera menghilang dari kepalanya. Karena malu, dia menarik tangannya. "Bos, apa kabar? Apa kamu baik-baik saja? Apakah pil dari obat-obatan itu memiliki efek samping?" Mereka bukan idiot, dan ketika Long Hao Chen telah memerintahkan pasukan pemburu iblis kelas 22 untuk tidak mengambil pil peningkatan spiritual gabungan, mereka segera menebak bahwa beberapa masalah muncul ketika pil itu diambil. Inilah yang paling membuat mereka khawatir. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, menjawab, "Saya baik-baik saja. Hanya saja tubuh saya masih membutuhkan beberapa hari lagi untuk memulihkan diri. Saluran energi saya meledak karena jumlah energi spiritual yang berlebihan, tetapi kerusakannya sudah diperbaiki. Ini akan menjadi lebih baik setelah beberapa hari lagi." Long Hao Chen tersenyum pahit, tapi ada sedikit masalah dengan pilnya. Meski bukan masalah besar, pil-pil itu tetap bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh siapapun pada langkah kelima. Ceritakan ini pada Kapten Luxi nanti. Jika dia ingin menggunakan pil peningkatan spiritual gabungan, dia harus menunggu setidaknya sampai dia mencapai langkah ke-6, dan kemudian meminumnya bersama dengan pil energi hebat. Berpikir sejenak, dia kemudian melanjutkan, bergumam tanpa ragu, yang terbaik adalah menggunakannya setelah mencapai langkah ke-7. Pil penguat spiritual gabungan sangat kejam, dan ini membuat sangat sulit untuk mengontrol energi spiritual yang disediakan oleh orang lain. Sima Xian menjawab dengan tidak senang, "Aku tahu suatu hari akan ada yang tidak beres dengan saudara obat-obatan. Heh, ayo kita selesaikan tagihannya nanti." Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dengan senyuman di wajahnya, "Kamu seharusnya tidak mengatakan itu. Kali ini, jika bukan karena bantuan pil peningkatan spiritual gabungan, saya khawatir kita tidak akan berhasil kembali hidup. Setan bulan memiliki kekuatan yang begitu kuat sehingga kami tidak mungkin melawannya dengan kekuatan kami saat ini." Pada titik ini, dia tidak bisa tidak mengingat Yue Ye dan pengalamannya di Istana Bulan. Kali ini, mereka baru saja bertemu dengan Demon Bulan Muda, tetapi di Istana Bulan, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat, termasuk Dewa Iblis Bulan. Untuk Demon Bulan biasa menjadi begitu kuat, tingkat apa yang akan dicapai oleh Demon God kedua dari 72, Moon Demon God Agares? Memikirkan hal ini, ekspresi Long Hao Chen menjadi lebih fokus. Terlepas dari usianya saat ini, mencapai tingkat kultivasi seperti itu hanya dapat dilakukan melalui kerja keras. Tapi dia tidak puas dengan ini. Inilah yang membuatnya berbeda dari orang lain, karena dia adalah orang yang bergerak maju apapun yang terjadi. "Sima, apa kamu punya alasan untuk mencariku?" Long Hao Chen sedang menghibur Kair sekarang, dan karenanya tidak benar-benar ingin terus mengobrol dengan Sima Xian. Selanjutnya, sekarang pertempuran telah usai, dia juga ingin beristirahat. Sima Xian menjawab dengan cepat, "Ya. Kepala Ksatria Suci ingin saya memberitahu Anda bahwa dia ingin Anda menghadiri pertemuan seandainya Anda bangun." "Pertemuan? Pertemuan macam apa?" Long Hao Chen menatap Sima Xian dengan bingung. Sima Xian mengangkat bahunya sebagai jawaban, "Aku juga tidak tahu tentang itu. Dia ingin Anda pergi ke sidang umum kuil imam. Anda bisa langsung ke sana." "Oh, benar, Anda harus membawa serta wakil kapten." Long Hao Chen mengangguk, menjawab, "Dimengerti. Aku akan pergi sebentar." Karena dia sebelumnya berkultivasi, dia hanya mengenakan pakaian dalam. Bagaimana dia bisa mencari pakaian dalam waktu sesingkat itu?
Sima Xian menatap Long Hao Chen, sebelum melirik Kair, mengungkapkan senyum jahat, "Oh, saya mengerti, saya mengerti. Bos, kalau begitu aku akan kembali dulu." Setelah mengatakan ini, dia lari dengan tergesa-gesa. Long Hao Chen, yang merasa tidak berdaya, menutup pintu di belakangnya. Dia tidak terlalu takut pada salah tafsir orang lain. Setelah memberitahu Kair tentang panggilan Han Qian agar mereka menghadiri rapat, dia mengenakan beberapa pakaian, dan Kair menggunakan waktu ini untuk memilah perasaannya. Setelah dia menangis sekian lama, hidungnya masih merah, tapi ekspresi wajahnya sama sekali tidak terpengaruh oleh ini. Sebaliknya, dia terlihat lebih cantik dari biasanya. Kair mengenakan kerudungnya, dan Long Hao Chen menggendongnya, meninggalkan ruangan. Markas besar kuil imam sangat besar, tetapi meskipun demikian, menemukan majelis umum tidaklah sulit. Mereka hanya perlu meminta orang-orang sekitar untuk menemukan jalannya. Pada saat ini, atmosfer di markas kuil imam sangat berat, dan orang-orang keluar masuk dalam aliran yang tak berujung. Dari pakaian mereka, sepertinya orang-orang dari keenam kuil hadir. Tempat ini sudah tidak hanya menjadi markas kuil imam lagi, tetapi juga menjadi istana kantor sementara, di mana setiap urusan resmi ditangani. Sungguh mengherankan jika orang tidak sibuk dan terburu-buru bekerja dalam keadaan seperti itu. Dengan cepat, Long Hao Chen menemukan lokasi majelis umum, di mana dua penjaga berdiri di pintu masuknya. Melihat pendekatan Long Hao Chen dengan Kair di pelukannya. "Kamu siapa? Ini adalah majelis umum. Anda tidak diizinkan untuk mendekat saat para pemimpin menghadiri rapat di dalam." Long Hao Chen menjawab dengan sangat sopan, "Namaku Long Hao Chen. Kepala Ksatria Suci Han Qian memanggil saya untuk menghadiri pertemuan ini." Long Hao Chen, mendengar nama ini, kedua penjaga itu secara bersamaan terguncang. Bertukar pandangan sekilas satu sama lain, mereka dengan jelas menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penjaga di sebelah kanan berteriak, apakah kamu benar-benar Long Hao Chen? Pahlawan yang menyelamatkan ribuan rekan prajurit kita?" Long Hao Chen menjawab sambil tersenyum, "Saya tidak pantas disebut pahlawan, tapi saya Long Hao Chen." Penjaga di sebelah kanan segera tampak tidak yakin, "Itu tidak mungkin, ini pasti salah. Berapa umur orang ini, bisakah dia benar-benar menjadi pahlawan yang menghentikan musuh di langkah ke-8? Berhenti berpura-pura." Saat dia mengatakan ini, penjaga itu melangkah maju, segera meraih bahu Long Hao Chen. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa Long Hao Chen berbohong sederhana. Siapa Long Hao Chen ini di dalam hati mereka? Dia adalah pemimpin dari Demon Hun Squad yang memimpin pasukan mereka selama penyerangan, dan pahlawan yang menghentikan serangan dari Demon Bulan di langkah ke-8. Untuk dapat melawan kekuatan besar dari langkah ke-8, bahkan dengan bantuan timnya, dia setidaknya harus berada di langkah ke-6 dari kultivasi. Tapi anak muda di depan mata mereka ini, bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Hao Chen mengenakan pakaian sederhana, dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Hao Chen mengenakan pakaian sederhana, dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Bahkan tidak terlihat 20. Karena terburu-buru, Long Hao Chen mengenakan pakaian sederhana, dan menyerupai penduduk setempat. Bagaimana itu bisa menjadi sikap seorang pahlawan? Melihat niat agresif pihak lain terhadapnya, Long Hao Chen tidak puas. Tanpa sadar mundur selangkah, dia mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan tangan kanan penjaga. Pada saat yang sama, dia membalikkan tubuhnya dan memindahkan Kair ke samping, untuk menghindari membiarkannya terpengaruh oleh serangan lawan. Setelah kedua tangan itu bersentuhan, penjaga itu bereaksi dengan cepat, mencoba meraih pergelangan tangan Long Hao Chen. Tapi saat ini, cahaya terang tiba-tiba menerangi tangan kiri Long Hao Chen. Dalam kilatan cahaya terang ini, pergelangan tangan Long Hao Chen gemetar dengan aneh, dan penjaga itu segera merasakan guncangan hebat seolah-olah dia tersengat listrik. Tertegun, dia mundur sebagai tanggapan. Selama masa perang itu, bahkan dua penjaga yang ditugaskan sementara adalah prajurit dari langkah ke-5. Tapi Long Hao Chen menangani penjaga ini dengan satu tangan, menyebabkan ekspresi wajah mereka segera berubah. Untuk dapat menangani seorang prajurit dari langkah ke-5 dengan nyaman, mungkinkah dia yang sebenarnya? Tanpa menyerang lagi, penjaga yang sebelumnya bertanya pada Long Hao Chen berteriak, "Apakah kamu benar-benar Long Hao Chen? Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka Anda harus menjadi kapten dari regu pemburu iblis kelas 21. Bisakah Anda mengizinkan kami memeriksa lencana Anda?" Long Hao Chen menanggapi dengan enggan, "Bukankah itu yang terbaik jika kamu menanyakan ini sebelumnya?" Dan menyerahkan lambangnya. Kali ini, ekspresi kedua penjaga itu berubah secara nyata dan terutama orang yang bereaksi pertama kali terlihat malu. Melangkah maju, dia dengan hormat, menyerahkan lencana itu kembali ke Long Hao Chen, pipinya tampak sangat merah. "Silakan masuk, Kapten Long." Kedua penjaga minggir, mengundang Long Hao Chen dan Kair untuk masuk ke majelis umum. Long Hao Chen secara alami tidak akan peduli tentang orang lain melakukan pekerjaan mereka dengan kesetiaan.
Di tengah perjalanannya menuju majelis umum, tanpa sadar ia terhenti. Setelah melewati pintu masuk sidang umum, ia langsung melihat melalui layar besar yang menggambarkan patung beberapa ratus orang. Itu adalah representasi dari Dewi Cahaya. Setelah melewati layar ini, yang terlihat adalah ruang konferensi di kuil imam, yang ukurannya sangat besar. Itu hanyalah aula yang sangat besar. Dari tempatnya berdiri, ruang konferensi tampak seperti persegi panjang, atap kubahnya setinggi lebih dari 20 meter, dan mengkristal. Di dalamnya ada sekelompok sofa yang tampak nyaman, dan yang terjauh di depan muncul platform setinggi 1,5 meter. Di sana, sekelompok orang sedang berbicara sambil duduk mengelilingi meja panjang. Jelas, pertemuan sedang berlangsung di sana. Orang-orang ini berjumlah setidaknya 30, dan Long Hao Chen segera mengenali Han Qian, menemukan dengan heran bahwa bahkan dengan statusnya, Han Qian hanya duduk di samping. Baik di kursi utama, maupun di peringkat kedua. Di kursi utama ada seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan gaun putih. Panggilannya tidak dapat dikatakan hanya dari ini, tetapi hanya dengan duduk dengan tenang di sana, dia secara alami muncul seperti pusat dari seluruh majelis. Bahkan jika dia tidak berbicara, tidak ada yang berani mengabaikan kehadirannya. Kadang-kadang, semua orang menatap ke arahnya dengan hormat. Mungkinkah orang ini adalah salah satu orang suci senior dari kuil imam? Long Hao Chen diam-diam sampai pada kepercayaan ini. Kair dan dia masih jauh dari peron. Saat dia masih berpikir keras, sebuah suara datang dari arah peron. Apa kau tidak diberitahu bahwa mengganggu rapat ini tidak diperbolehkan? Yang berbicara adalah seorang pendeta yang mengenakan gaun emas. Dia tampak sangat muda, paling banyak 40, berdasarkan penampilannya. Berdasarkan ekspresinya, dia sangat marah. Long Hao Chen terburu-buru untuk keluar dengan Kair dari belakang layar, dan meskipun mereka masih jauh, dia masih membuat salam dari jauh. Long Hao Chen, kapten dari laporan umum skuad perburuan iblis kelas 21. Kepala Ksatria Sein Senior memanggil saya untuk menghadiri konferensi ini. Mendengar nama ini, semua orang di atas panggung melihat ke arahnya, termasuk bahkan sesepuh berambut putih itu. Tanpa ragu, orang-orang itu adalah petinggi dari kota Gunung Selatan. Masing-masing dari mereka memberikan pandangan berbeda terhadap Long Hao Chen, beberapa mengandung keheranan, kekaguman lainnya, dan untuk sebagian besar, penghargaan. Mereka semua telah mendengar tentang perbuatan Long Hao Chen, dan sekarang mereka akhirnya melihatnya secara pribadi. Yang paling mengejutkan mereka adalah usianya. Penatua berambut putih mengangguk ke Long Hao Chen sambil tersenyum, tatapan lembutnya memberikan perasaan yang menyegarkan. Itu dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan murni, yang bahkan menyebabkan rasa sakit di tubuh Long Hao Chen tiba-tiba mereda. Han Qian tersenyum sebelum melambai pada Long Hao Chen dan Kair, memberitahu mereka, bergabunglah dengan kami sekarang. Iya, Long Hao Chen memberi tanggapan sebelum bergegas ke sisi mereka, memimpin Kair bersamanya. Saat dia melintasi ruangan, wajahnya menunjukkan ekspresi penasaran. Untuk berpartisipasi dalam pertemuan yang begitu penting, mengapa kakek meminta kita untuk hadir? Bagaimana bisa Kair dan aku memenuhi syarat untuk menghadiri pertemuan dengan pangkat setinggi itu? Tanpa perlu bertanya, dia yakin ini adalah diskusi yang berkaitan dengan penanganan iblis di kota Gunung Selatan. Han Qian menegakkan postur tubuhnya saat Long Hao Chen dan Kair tiba di peron. Dia meninggalkan tempatnya bersama dengan kenalan Long Hao Chen dan Kair lainnya, Master Aula pembantu dari kuil Assassin, Ying Sui Feng. Pasukan bala bantuan kali ini dipimpin oleh mereka berdua. Han Qian membungkuk ke arah pria tua berpakaian putih, sebelum menyatakan dengan senyuman di wajahnya, Elderling, semuanya. Mari kita lakukan pendahuluan. Orang ini adalah Long Hao Chen, pahlawan kecil dalam pertempuran kali ini. Hao Chen, bagaimana lukamu? Long Hao Chen bergegas untuk melakukan salam ksatria standar kepada semua orang, tetapi masih memegang tangan Kair, yang membuat gerakan itu terlihat agak aneh. Dengan hormat, dia menjawab, Kepala Ksatria Sein Senior, lukaku sudah baik-baik saja. Han Qian menghela nafas, anak ini, katakan padaku apa yang baik denganmu. Sebagai seorang ksatria, Anda melakukannya dengan baik, tetapi mengingat peran Anda untuk seluruh aliansi, Anda benar-benar bertindak kasar secara berlebihan. Semuanya, meskipun Long Hao Chen masih muda, dia memainkan peran penting untuk kuil ksatria kita. Maksud saya memanggilnya ke pertemuan ini adalah, untuk memberikan pengalaman kepada junior ini. Tolong izinkan saya menyampaikan permintaan maaf saya kepada semua orang atas gangguan ini. Pendeta Parubaya yang sebelumnya berteriak dengan marah memberikan jawaban yang serius. Han tua, ini nampaknya agak tidak sesuai dengan aturan. Saya tahu tentang pencapaian adik laki-laki ini, tetapi pertemuan ini sangat penting. Han Qian menatap lurus ke arahnya, menjelaskan dengan resolusi, Brother Ling, Hao Chen bukan hanya kapten dari Demon Hun Squad kelas umum, tapi dia satu-satunya kandidat masa depan untuk peran pemimpin kuil ksatria kita. Selama dia tetap hidup, dia pasti akan menjadi pemimpin kuil ksatria berikutnya.
Tidak ada kandidat selain dia. Kata-kata yang diucapkan Han Qian menyebabkan semua orang tanpa kecuali menghela nafas. Konsep macam apa itu? Penerus tunggal? Tapi seberapa muda anak ini? Bab 292. Surga Ilusi, I. Di semua 6 kuil besar, kandidat untuk peran pemimpin diasuh oleh kuil jika diperlukan. Kehormatan langka ini akan diberikan kepada pembangkit tenaga listrik dengan bakat hebat, tetapi di seluruh sejarah aliansi kuil, seseorang di bawah langkah ketujuh kultivasi belum pernah ditunjuk untuk peran penerus sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada penerus tunggal. Pertama-tama, selain faktor kelangsungan hidup penerus dalam pertempuran, sikapnya harus diuji sejak lama. Karena ini terkait dengan masa depan aliansi kuil, tidak ada kuil yang bisa membuat pilihan seperti ini dengan tergesa-gesa. Mempelajari tentang kandidat muda seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah didengar oleh siapapun yang hadir sebelumnya. Dan hal yang sama berlaku untuk penunjukan calon tunggal ini. Sesaat, beberapa orang yang hadir merasa tidak bisa menerima ini. Dan saat ini, Ying Suifeng juga berbicara, gadis di sisi Long Hao Chen disebut kaya dan merupakan satu-satunya penerus posisi pemimpin kuil asasin kami. Karena dia menggunakan kemampuan yang agak tabu selama misi terakhir mereka, dia untuk sementara kehilangan indera penglihatan, pendengaran, rasa dan penciuman dasar. Inilah mengapa dia tidak bisa memberi salam kepada kalian semua. Mohon maafkan dia untuk ini. Kata-kata Han Qian dan Ying Suifeng tidak diragukan lagi mengguncang semua orang yang hadir, dan bahkan menyebabkan Long Hao Chen merasa tercengang. Secara keseluruhan, hanya ada 6 kuil, namun 2 dari kuil besar ini menyatakan bahwa mereka hanya memiliki satu penerus saat ini. Dan dari tampilan itu, keduanya masih tidak lebih dari anak-anak. Tak satu pun dari orang-orang di kuil lain bisa memahami pemikiran kuil ksatria dan kuil asasin. Bahkan sebelum berbicara tentang sifat anak-anak ini, dapatkah kedua kuil besar itu benar-benar memastikan bahwa mereka akan bertahan cukup lama untuk dianggap diberi kesempatan untuk menggantikan pemimpin mereka saat ini? Mereka tampak seperti berusia di bawah 20 tahun, dan juga anggota pasukan pemburu setan. Meskipun pasukan pemburu setan terdiri dari elit, bahaya yang mereka hadapi selama misi juga sangat besar. Pendeta yang dipanggil Han Qian Saudara Lin menjawab, karena sudah seperti ini, biarkan 2 teman muda ini bergabung dengan kita. Padahal, Han Tua, berita yang kamu berikan ini benar-benar sangat mengejutkan. Penerus tunggal, apa yang kalian berdua lakukan? Han Qian mengungkapkan senyuman, membusungkan dadanya, aku ingin kalian semua menjaga kerahasiaannya. Tidak ada gunanya jika orang-orang di pihak kita mengetahui masalah ini, tetapi jika iblis mengetahuinya, situasinya akan menjadi sangat rumit. Penatua berambut putih yang berdiri di atas semua yang lain berbicara selanjutnya, seperti yang dikatakan Han Qian, tidak ada dari kalian yang diizinkan untuk berbicara secara membuta tentang ini setelah keluar dari sana. Kedua teman muda ini sangat menjanjikan. Han Qian, Ying Suifeng, 2 kuil agung Anda benar-benar mengambil harta karun. Menghadapi tetua berambut putih, Han Qian membungkuk dengan etiket seorang junior kepada seniornya, memberinya jawaban yang hormat, terima kasih banyak kepada senior Sein Jizan. Penatua berambut putih mengangguk dengan senyum di wajahnya, menyapu pandangan lain melewati Long Hao Chen dan berkata sambil menghela nafas, sayang sekali. Han Qian tersenyum sebagai jawaban. Tentu saja, dia tahu apa yang tersirat dari kata-kata tetua berambut putih itu. Dia jelas merasa memalukan bahwa Long Hao Chen tidak berasal dari kuil priesnya. Jelas, mengingat bakat Long Hao Chen, jika dia muncul dari kuil imam, dia pasti akan menjadi salah satu jenius terhebat dari generasi muda mereka, dan tidak akan bisa lepas dari posisi penerus tunggal ini juga. Namun, ini tidak mungkin, hanya karena identitas ayah Long Hao Chen. Pendeta Ling Xiao berbicara, kalau begitu, mari kita teruskan pertemuan kita. Han Qian mengangguk, memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah, Hao Chen, orang ini adalah kakek Ling Xiao. Setelah pertemuan ini berakhir, Anda sebaiknya berterima kasih kepada kakek Ling ini dengan baik. Dialah yang merawat sebagian besar lukamu. Setelah mengatakan ini, Han Qian duduk kembali ke posisinya semula, berkonsentrasi pada pertemuan. Long Hao Chen tidak akan berpikir bahwa pendeta yang tampak serius ini benar-benar akan menjadi orang yang merawatnya. Meskipun dia telah kehilangan kesadaran selama 2 hari penuh, selama ini, dia telah merasakan aliran energi spiritual yang hangat ke dalam tubuhnya, memulihkan saluran di tubuhnya dari kerusakan yang dideritanya. Jadi ternyata pendeta ini, penatua berjubah emas ini sepertinya juga seorang Sein. Tetapi dalam hal ini, tingkat apa yang bisa dicapai oleh sesepuh berambut putih ini? Sepertinya dibandingkan dengannya, semua orang di sini adalah junior. Ling Xiao menyatakan, kalau begitu kita harus terus membahas berbagai laporan tentang situasi tersebut. Kami telah sepenuhnya menyapu medan perang, tapi kali ini, kerusakan yang ditimbulkan pada kota Gunung Selatan adalah bencana. Sebagai konsulat kota, saya menanggung seluruh tanggung jawab untuk itu.
Perintah saya tidak tepat, dan tindakan saya harus ditinjau oleh aliansi. Han Qian menghela nafas dan menanggapi ini, Saudara Ling, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kami bisa menyalahkan ini pada Anda? Musuh datang terlalu tiba-tiba. 12 Dewa Iblis, dengan setengah dari mereka di peringkat 36 teratas, adalah formasi pertempuran yang tidak akan bisa dilawan oleh salah satu perbatasan kita. Kali ini, kita tidak tahu apa yang membuat iblis-iblis itu marah seperti itu. Tetapi jika bukan karena perintah Penatua Ling, kita bahkan tidak akan sampai di sana tepat waktu. Penampilan Ling Xiao masih tampak suram, dan sambil menghela nafas, dia melanjutkan, meskipun kami tidak tahu alasan apa iblis itu datang, kerusakan kami terlalu parah kali ini. Dari 200.000 pasukan yang awalnya dimiliki pertahanan kami, hanya tersisa 50.000, dengan setengah dari mereka terluka. Meriam ajaib kota Gunung Selatan semuanya telah dihancurkan, dan lebih dari sepertiga resimen imam markas kami tewas dalam pertempuran. Akhirnya, 6 kardinal kami dari anak tangga ke-8 meninggal. Mengatakan ini, dia tidak tahan lagi. Menamparkan meja dengan keras, matanya dipenuhi rasa sakit. Penatua berambut putih itu mengerutkan alisnya, Ling Xiao, tenanglah. Sebagai eksekutif yang bertanggung jawab atas kuil imam, berhentilah menjadi begitu berang. Ling Xiao menundukkan kepalanya di depan tetua berambut putih itu, ya, kakek. Mendengar kata, kakek Long Hao Chen langsung sangat terkejut. Orang itu adalah orang suci. Adapun kakek orang suci, dia setidaknya harus berusia 200 tahun. Bahkan dibandingkan dengan setiap anggota skuad perburuan iblis legendaris saat itu, ini adalah orang tertua yang Long Hao Chen temui sejauh ini. Selanjutnya, sesepuh ini memancarkan aura yang tidak sedikit pun lebih rendah dibandingkan dengan 6 orang pada waktu itu. Melanjutkan untuk mengendalikan emosinya, Ling Xiao melanjutkan, selama pertempuran ini, sisi Gunung Selatan mengalami kerusakan dalam segala hal, yang bisa dikatakan telah lepas dari genggaman kita. Jika bukan karena kedatangan Saudara Han dan Saudara Ying yang segera, satu-satunya hasil akhir yang bisa muncul adalah kehancuran total. Namun, kami juga menyebabkan pasukan musuh menderita kerugian besar. Pelanggaran iblis sangat mendadak dan terjadi tanpa peringatan sebelumnya. Intelijen kami di wilayah iblis secara tidak terduga tidak mendapat kabar sama sekali. Dan kali ini, iblis tidak hanya mengirim 12 dewa iblis, tetapi juga pasukan dengan hampir 1 juta pasukan, sambil menyerang dengan keras siang dan malam, tanpa jeda. Korban kami tidak terhitung, tetapi meskipun tidak satu pun dari 12 dewa iblis itu mati, setidaknya 8 berakhir dengan luka parah, dan tidak akan dapat pergi berperang untuk waktu tertentu. Dan korban mereka dalam hal pembangkit tenaga listrik langkah ke-7 ke atas adalah 3 kali lipat dari kita. Suara Ling Xiao akhirnya mengandung kegembiraan. Memang, secara relatif, kota Gunung Selatan tidak dapat dikatakan telah kalah dalam pertempuran ini. Dan meskipun hampir hancur total, mereka masih menyebabkan kehancuran yang sangat besar pada pihak iblis. Meskipun iblis sangat banyak, dan wilayah mereka 3 kali lebih besar daripada aliansi kuil, berbeda dengan iblis peringkat rendah mereka yang berfungsi sebagai umpan meriam, mereka masih hanya memiliki sejumlah pembangkit tenaga listrik. Adapun iblis kuat bawaan yang tangguh di puncak peringkat mereka, kemampuan mereproduksi mereka juga merupakan masalah besar. Kalau tidak, bagaimana umat manusia bisa bertahan sejauh ini? Sama seperti kota Gunung Selatan, pertempuran ini menyebabkan kerugian besar bagi pihak iblis, meskipun satu-satunya belas kasihan adalah mereka tidak berhasil membunuh beberapa dewa iblis. Han Qian menyatakan, tenanglah, Saudara Ling. Kami hanya bala bantuan pertama yang bergegas. Setelah permintaan penyelamatan Anda, aliansi segera menanggapi, mengumpulkan pasukan besar untuk membantu kami. Dalam 10 hari, tentara lain yang terdiri dari sedikitnya 500.000 pasukan akan berada di sini, mendengarkan dan mematuhi tugas kota Gunung Selatan. Bukan kebetulan beruntung bahwa aliansi kuil bisa mengumpulkan begitu banyak pasukan. Bagaimanapun, organisasi aliansi dirancang dengan tujuan mengatasi iblis. Dalam hal topografi, perbatasan umum antara aliansi dan wilayah iblis mirip dengan kota Gunung Selatan. Meskipun itu tidak membentuk benteng alami seperti Exorcist Mountain Pass, kota Gunung Selatan memiliki danau besar dan tidak ramah di sisi kirinya. Ini adalah benteng alami mereka, membuatnya sedemikian rupa sehingga para iblis hanya bisa menyerang kota dari depan atau kanan. Masing-masing kota strategis yang terletak di Temple Alliance memiliki kekuatan militer yang sangat besar, dan kota-kota 6 kuil besar adalah yang paling penting dari benteng ini. Selain itu, aliansi juga mengumpulkan kekuatan utama mereka di sekitar kota suci. Jika masalah muncul di suatu tempat, pasukan penyelamat akan segera dikirim. Ini juga alasan mengapa kota suci terletak di pusat aliansi kuil. Wilayah aliansi kuil jauh dari luas wilayah iblis, tetapi untuk alasan yang sama ini, hanya 10 hari yang dibutuhkan untuk bergegas keluar dari kota suci ke salah satu dari 6 kota strategis, dan waktu dapat dikurangi lebih jauh.
Dengan demikian, bala bantuan bisa tiba dengan kecepatan tinggi. Kali ini, kota Gunung Selatan hanya menghindari kehancuran. Oleh karena itu, mereka secara alami segera memberi mereka dukungan. Ling Xiao mengangguk, itu akan menjadi yang terbaik. Saya sudah memberi perintah untuk mengirim para pengrajin dari pinggiran kota. Dengan demikian, pandai besi akan segera tiba di kota Gunung Selatan, memulihkan pertahanan kota secepat mungkin, untuk menghindari memberikan lebih banyak kesempatan kepada musuh. Han Qian bertanya, Saudara Ling, apakah kamu tahu mengapa iblis tiba-tiba melancarkan serangan yang begitu dahsyat? Selama beberapa tahun terakhir, situasi seperti ini tidak pernah terjadi. Ini benar-benar berbeda dari perilaku mereka biasanya. Ling Xiao menjawab dengan senyum pahit, kami mulai memahami alasan ini setelah dimulainya serangan iblis ini. Itu sekali lagi untuk surga ilusi. Mendengar kata-kata Illusory Paradise, wajah Han Qian segera dipenuhi dengan ekspresi terkejut, jadi kamu mengatakan bahwa surga ilusi akan segera dibuka kembali. Ling Xiao mengangguk, bahkan kakek baru mulai merasakan fluktuasi unsur yang datang melalui surga ilusi beberapa hari yang lalu. Sebelum sebulan berlalu, surga ilusi akan dibuka kembali. Bab 293. Surga Ilusi, 2. Han Qian kemudian bertanya dengan tatapan curiga, bagaimana iblis-iblis itu bisa mengetahui tentang masalah ini? Surga Ilusi terletak di dalam perbatasan kita, jadi mereka seharusnya tidak dapat menyelidikinya di dekatnya. Dan bahkan Penatua Ling baru menemukan pembukaannya baru-baru ini. Penatua berambut putih menghela nafas, seharusnya itu ulah Dewa Bintang Iblis. Sebagai nabi besar para iblis, kemampuan ramalannya unik dan tak tertandingi. Dia pasti merasakan perubahan yang mulai terjadi di sini. Han Qian menjawab dengan cepat, itu tidak mengherankan. Untuk pelanggaran militer semacam itu lolos dari pengintai kami, itu pasti perintah yang datang dari Kaisar Dewa Iblis. Karena keadaan seperti ini, saya harus segera kembali ke aliansi dan meningkatkan jumlah bala bantuan. Penatua berambut putih itu mengangguk, surga ilusi sangat penting. Ini akan terbuka secara tidak teratur setiap abad. Kita tidak bisa membiarkan iblis lolos begitu saja. Untung kita masih memiliki pembunuh Dewa Iblis tua untuk mengancam Kaisar Dewa Iblis. Jika bukan karena ini, Kaisar Dewa Iblis sangat mungkin datang secara pribadi ke surga ilusi. Han Qian mengerutkan alisnya, clairvoyance Dewa Bintang Iblis benar-benar memberi mereka keuntungan dan menempatkan mereka selangkah lebih maju dari kita. Elder Ling, apakah Anda punya saran? Setelah merenung dalam-dalam, tetua berambut putih menjawab, meskipun surga ilusi memberi kita kesempatan besar, itu juga tempat yang sangat berbahaya. Iblis hanya ingin memasukinya, dan korban kami sudah sangat serius. Jika mereka terus memaksa, saya khawatir kota Gunung Selatan akan hancur total. Tentu saja, tidak terpikirkan bagi iblis untuk tidak meninggalkan beberapa dewa iblis di sini pada saat seperti itu. Pada titik ini, sikap lembut tetua berambut putih itu tiba-tiba menjadi jauh lebih mengesankan, seolah-olah dia menekan semua suara di seluruh majelis. Bukankah iblis hanya mencoba untuk melihat surga ilusi? Mereka selalu berpikir bahwa kita bisa melawan mereka hanya karena keberadaannya. Karena hal-hal seperti itu, mari kita biarkan mereka melihatnya dengan baik. Surga ilusi memang bagus, tapi bagaimana itu bisa menjadi alasan utama kita mengandalkan untuk meningkatkan kekuatan kita? Mendengar kata-kata tetua berambut putih itu, Han Qian dan Ying Suifeng segera sangat khawatir, berteriak secara bersamaan, kami tidak bisa. Penatua berambut putih itu mengungkapkan senyuman, dengarkan orang tua ini sampai akhir. Para iblis juga tahu bahwa jika mereka melawan kita semua, kita bisa dengan lebih buruk menutup pintu masuk surga ilusi. Saat itu, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Dan kota Pegunungan Selatan sangat sulit untuk diserang dari luar, meskipun tidak akan sulit untuk mengepungnya dari sisi kami. Bahkan jika mereka berhasil menempatinya, mereka akan diusir segera setelah aliansi mengumpulkan pasukan besar. Jadi, jika kami menyarankan memberi iblis beberapa tempat untuk memasuki surga ilusi, kemungkinan mereka akan menerima kesepakatan itu tinggi. Han Qian buru-buru memotong, tapi, tetua Ling, surga ilusi sangat penting bagi kami. Bagaimana kita bisa membiarkan setan? Penatua berambut putih dengan tenang mengangkat tangannya, memberikan respon, tidak ada yang memahami surga ilusi lebih baik dari kita. Itu adalah tempat yang sudah saya masuki 2 kali. Di dalam, bahaya dan peluang luar biasa hidup berdampingan. Tetapi jika sesuatu, harta yang dapat ditemukan di surga ilusi lebih cenderung menjadi elemen cahaya, dan tidak akan pernah ada lebih dari 20 hadir setiap abad. Bisa dikatakan, surga ilusi sangat penting bagi kami. Tetapi bahkan jika perwakilan yang mereka kirim akan lebih kuat dari yang bisa kita bayangkan, saya percaya bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan lebih dari 1/4 dari semua harta karun. Jika ini dapat menghindari ratusan ribu korban jiwa, pria ini percaya bahwa itu sepadan. Selanjutnya, bukankah mungkin juga kita membiarkan mereka memasuki surga ilusi tanpa biaya? Tujuan utama mereka hanya untuk masuk dan menelitinya, tetapi dengan cara yang sama,
iblis memiliki rahasia yang juga ingin kita pelajari. Dengan pertukaran nilai yang sama, tidak ada yang dirugikan. Mata pria tua itu berkedip, memberikan kesan bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Semua orang yang hadir merenungkan secara mendalam kata-katanya, tetapi tidak ada yang melihat bahwa mereka menyembunyikan sedikit pun perasaan malu. Sarannya tentu saja layak, tetapi juga didasarkan pada beberapa motif egois. Jika iblis benar-benar memutuskan untuk pergi keluar dan mengabaikan semuanya dalam serangan sengit terhadap gerbang Gunung Selatan, itu tidak hanya akan menyebabkan kehancuran jalur gunung yang berpengaruh ini, tetapi juga kehancuran kuil imam. Terletak di dalam kota Gunung Selatan adalah kuil imam. Dapat dikatakan bahwa 8/10 dari seluruh kekuatan kuil imam terkonsentrasi di sana. Jika kota Gunung Selatan benar-benar hancur, kuil pendeta tidak akan dapat pulih dari ini. Sebagai kepala kuil imam dan kepala pembantu aliansi, Ling yang lebih tua secara alami tidak ingin melihat ini terjadi. Tentu saja, ini tidak hanya untuk kuil imam, tetapi juga karena seluruh aliansi. Sambil menghela napas ringan, Ling yang lebih tua melanjutkan, bagaimana kalau membiarkan lelaki tua ini menangani masalah ini? Saya pribadi akan menjelaskan tindakan saya kepada aliansi. Juga, tidak ada keuntungan yang didapat dari pertukaran dengan iblis yang akan disimpan oleh kuil imam kita. Itu semua akan diberikan kepada aliansi. Bahkan mengingat betapa efisien dan tidak bermoralnya Han Qian, setelah mendengar saran dari tetua Ling ini, dia mengerti bahwa masalahnya sudah diputuskan, dan dia tidak dapat menolaknya lagi. Untuk memblokir jalur iblis, kota Gunung Selatan dan kuil imam telah membayar biaya yang terlalu berlebihan. Jika kota Pegunungan Selatan benar-benar hancur, aliansi pasti akan mengalami keributan besar. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, Han Qian mengangguk dengan susah payah, "Oke. Sejak tua Ling ditentukan, saya akan mendukung Anda tanpa syarat. Tapi maafkan saya harus melaporkan ini ke atasan aliansi." Penatua Ling tersenyum, ini adalah faktanya. Ling Xiao, kirim utusan untuk berhubungan dengan iblis, untuk meminta negosiasi dari mereka. Ya, kakek. Long Hao Chen mempertahankan sudut pandang yang terpisah dari awal hingga akhir. Dengan statusnya, bisa menghadiri pertemuan seperti itu sudah merupakan kehormatan yang sangat besar. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang surga ilusi, tetapi melihat pentingnya semua orang di sini yang melekat padanya, sepertinya itu berisi beberapa harta yang sangat besar. Pada saat yang sama, dia memperhatikan niat tulus tetua Ling untuk bertanggung jawab atas tindakannya. Meskipun wajahnya sekilas berseri-seri dengan kebajikan, Saint tua ini benar-benar memiliki otoritas absolut di sini. Setiap keputusannya tidak mungkin diganggu oleh Han Qian dan Ying Suifeng yang mewakili aliansi. Dan karena dia menyebut pembunuh Dewa Iblis sebagai orang tua, itu hanya bisa berarti bahwa dia berasal dari generasi yang sama dengan pembangkit tenaga listrik legendaris itu. Pertemuan terus berlanjut dan sisa diskusi serius mereka berkaitan dengan pemulihan kota Gunung Selatan dalam waktu sesingkat mungkin. Karena tidak jelas apakah negosiasi tersebut akan berhasil atau tidak, mereka harus bersiap untuk kedua kasus tersebut. 1 jam kemudian, Ling Xiao mengumumkan pertemuan itu sudah selesai. Penatua Ling adalah orang pertama yang berdiri, dan Long Hao Chen dan Kair, yang duduk di belakang, adalah orang pertama yang dia lihat. Dengan senyum hangat dia berkata, surga ilusi adalah kesempatan besar yang terjadi hanya sekali setiap abad. Karena kedua anak muda ini adalah penerus masa depan kuil Ksatria dan kuil Asasin, lelaki tua ini akan memberimu hadiah ini, berharap kau bisa mendapatkan beberapa hadiah di surga ilusi. Saat dia mengatakan ini, tanpa ada gerakan yang terlihat darinya, 2 sinar putih terbang di depan Long Hao Chen dan Kair. Long Hao Chen tanpa sadar mengangkat tangannya, hanya untuk melihat 2 manik putih muncul di atasnya. Tapi yang membuatnya takjub adalah kedua manik itu memancarkan jejak atribut spasial dan sepertinya diisi dengan semacam susu bergelombang, meski masing-masing hanya seukuran ibu jari. Sungguh pemandangan yang sangat aneh. Terima kasih banyak, senior. Long Hao Chen dengan cepat berdiri bersama dengan Kair, dengan hormat membungkuk di depan Ling. Han Qian dan Ying Suifeng langsung terlihat terkejut. Elder Ling melambaikan tangannya, dan berbalik. Sedangkan sementara itu, semua petinggi dari kota Gunung Selatan dan pasukan bala bantuan memiliki wajah penuh iri. Sementara yang lain pergi berturut-turut dari majelis umum, Han Qian melambai ke Long Hao Chen, mengisyaratkan dia dan Kair untuk tinggal. Long Hao Chen memegang Kair di pinggang, menuju Han Qian. Han Qian, Ying Suifeng dan master pembantu dari biarawan Ling Xiao berdiri bersama, menatapnya. Mengingat kata-kata Han Qian sebelumnya, Long Hao Chen membungkuk di depan Ling Xiao terlebih dahulu, mengatakan kepadanya, terima kasih banyak atas perlakuan baik Anda, kakek Ling. Mendengar sebutan kakek Ling, ekspresi parah Ling Xiao segera berubah menjadi senyuman, dan dengan anggukan, dia menjawab, untuk apa kau berterima kasih padaku?
Daripada Anda berterima kasih kepada saya karena telah mengobati luka Anda, saya lebih baik menjadi orang yang berterima kasih karena telah menyelamatkan nyawa ribuan tentara saya. Namun kenyataannya, bukankah kita semua hanya memberikan yang terbaik untuk memenuhi tugas kita? Dari samping, Han Qian dengan sedih berkata, Ling tua, tampaknya cacat dari mulutmu yang bau tidak akan pernah berubah sepanjang hidupmu. Tampaknya semakin lembut hatimu, semakin buruk ucapanmu. Ling Xiao mendengus dingin, memberikan jawaban. Bagaimanapun, saya menerobos ke langkah ke-9, tidak seperti seseorang yang tidak sabar yang masih di tahap ke-8 dari kultivasi. Tanpa memberi Han Qian waktu untuk menjawab, Ying Suifeng di dekatnya segera bereaksi. Hei, Ling tua, berhentilah menggosok garam di luka seseorang, kamu benar-benar tidak memberi kami wajah sama sekali. Ling Xiao akhirnya tersenyum padanya, aku lupa bahwa pria licik kamu juga belum menerobos. Han Qian berkata kepada rekan lamanya, Ying Suifeng, dia melakukannya dengan sengaja. Ying Suifeng tidak terpancing oleh provokasi ini dan mengangkat bahunya sebagai reaksi, kita tidak bisa berbuat apa-apa, dia sudah di langkah ke-9 dan saya bukan tandingannya. Mari kita tahan, Ling Xiao mengutuk sambil tersenyum, cukup, kalian orang tua yang tidak terkendali. Apakah Anda ingin anak-anak ini mengolok-olok Anda atau apa? Jadi bagaimana jika saya menerobos ke langkah ke-9? Situasiku jauh lebih buruk daripada kalian berdua. Pada titik ini, wajahnya yang sedikit tersenyum segera berubah menjadi wajah yang suram. Han Qian menepuk pundaknya, setelah bertahun-tahun, kamu masih tidak bisa melepaskan masalah ini. Katakan saja padaku apa yang baik dalam dirimu. Apakah Anda hanya berencana membiarkan garis keturunan Ling punah? Ling Xiao mengungkapkan senyuman sedih, lalu, apa yang bisa saya lakukan? Dalam hatiku, apakah menurutmu aku bisa menerima orang lain selain dia? Jangankan aku, bahkan kalian berdua tidak bisa melupakannya. Han Qian segera menjadi marah, karena kamu tidak dapat melepaskan masalah ini, mengapa kamu tidak mencarinya? Apakah dia atau posisi kepala kuil imam yang tidak ingin Anda lepaskan? Ling Xiao menggelengkan kepalanya, aku tidak punya wajah untuk mencarinya. Di dunia ini, orang pertama yang paling aku benci adalah Ye Wei Yang, dan yang kedua adalah diriku sendiri. Saya bahkan tidak mencoba untuk mendapatkan pengampunannya. Dalam hidupku, impian terakhirku adalah mengalahkan bajingan Ye Wei Yang itu dengan diriku sendiri. Long Hao Chen berdiri di sana, bingung dengan adegan yang sedang berlangsung. Dia jelas merasa bahwa ini menyentuh masa lalu senior yang berduka ini. Adapun nama Ye Wei yang keluar dari mulut Ling Xiao, itu adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Han Qian dan Ying Suifeng mengerutkan alis mereka, tetapi sebenarnya tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Ling Xiao menyatakan, baiklah, mari kita selesaikan ini dan membahas hal-hal yang serius. Han tua, bagaimana menurutmu tentang apa yang ayahku berikan pada keduanya? Ini adalah kesempatan yang hanya bisa muncul sekali dalam satu abad. Bab 294. Surga Ilusi, 3. Han Qian ragu-ragu menjawab, ini benar-benar kesempatan besar, tapi anak ini benar-benar membuatku gelisah. Karena dia berani melawan Demon Bulan di langkah ke-8, dan mengingat beberapa iblis datang kali ini, saya agak khawatir. Ling Xiao menjawab dengan terkejut, sepertinya apa yang kamu katakan benar, maka kedua anak ini benar-benar penerus masa depan dari kedua kuilmu. Tapi itu tidak mengherankan, melihat anak ini Hao Chen menerobos ke langkah ke-6 bahkan sebelum berusia 20 tahun. Dan dia memiliki semangat seorang ksatria, benar-benar seorang jenius yang langka. Han Qian bertanya dengan pandangan prihatin, Ling tua, kalian dari kuil pendeta memiliki pemahaman terbaik tentang surga ilusi. Ceritakan satu hal secara detail. Seberapa berbahaya pada akhirnya? Ling Xiao tersenyum menjawab, kalau begitu, katakan yang sebenarnya juga. Mengapa kedua anak itu menjadi satu-satunya penerus kuilmu? Bakat adalah satu hal, tetapi menunjuk satu-satunya penerus terlalu berbahaya dari kedua kuil Anda. Pasti ada alasan lain. Jika mereka ingin menjadi dewasa dengan sukses, bahkan dengan kecepatan tercepat, masih akan memakan waktu setidaknya belasan tahun. Dan misi pasukan pemburu setan sama sekali tidak bebas dari bahaya. Han Qian dan Ying Suifeng saling memandang satu sama lain, dan Ying Suifeng akhirnya berbicara, baiklah. Karena kita semua adalah kakak beradik yang mempertaruhkan hidup kita secara berdampingan, dan Anda sebagai tambahan kepala organisasi pelengkap bait suci imam, tidak ada salahnya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Han Qian melambaikan tangannya, membungkus mereka berlima dengan mantel suci sebelum memberitahu Long Hao Chen, katakan padanya berapa umurmu tahun ini. Long Hao Chen menjawab, junior ini berusia 15 tahun sejak tahun ini. Kair akan segera berusia 15 tahun juga. Meskipun Ling Xiao adalah salah satu dari sedikit orang suci di generasinya, dia masih mau tidak mau membuka mulutnya lebar-lebar, 15 tahun. Anda menerobos ke langkah ke-6 hanya pada usia 15 tahun? Astaga, jika Anda tidak menggunakan metode rahasia apapun, seberapa tinggi tingkat energi spiritual internal bawaan Anda?
6 kuil besar memiliki beberapa metode rahasia bagi mereka yang sangat ingin maju, tetapi itu akan membuat kultivasi mereka nanti jauh lebih sulit. Han Qian menjawab, jadi kamu menanyakan pertanyaan penting. Tingkat energi spiritual internal Hao Chen adalah 97, dan Kair adalah 100. Scion of Light dan Sein Daughter of Samsara, pernah mendengar istilah-istilah itu sebelumnya? Bang! Ling Xiao memukul dahinya dengan tinjunya, segera melambaikan tangannya ke Han Qian dan Ying Sui Feng. Biar aku berpikir sebentar, aku merasa agak bingung. Jadi tingkat energi spiritual internal Scion of Light ini adalah 97? Dan mungkinkah Sein Putri Samsara ini berhasil mewarisi warisan Scion of Samsara sebelumnya? Han Qian dan Ying Sui Feng mengangguk secara bersamaan. Ling Xiao dengan cepat kembali ke akal sehatnya, menatap Long Hao Chen sebelum melihat Kair. Matanya mirip dengan mata serigala jahat besar yang sedang mengamati beberapa ekor domba. Terutama ketika dia melihat Long Hao Chen, matanya sepertinya dipenuhi dengan rasa iri. Han tua, kalimat Ling Xiao segera disela oleh Han Qian, jangan mengatakannya, untuk menghindari merusak hubungan kita. Anda tahu itu tidak bisa dilakukan. Ling Xiao dengan marah menjawab, aku belum mengatakan apapun. Jadi, bagaimana Anda bisa tahu? Han Qian mendengus, jangankan kau, bahkan jika Penatua Ling menanyakan itu, aku tidak mungkin menerimanya. Tak seorang pun dari kuil ksatria bisa menerimanya. Saya sudah memberitahu Anda semua yang ingin Anda ketahui, jadi mari kita segera membahas subjek surga ilusi. Anda harus tahu tentang pentingnya Scion of Light dan Sein Putri Samsara bagi aliansi. Ketika mereka dewasa, mereka suatu hari akan menjadi orang-orang yang akan mengizinkan kita untuk memulai serangan balik yang nyata melawan iblis. Ling Xiao menyentuh dadanya sendiri dengan satu tangan, mengambil napas dalam-dalam lagi sebelum secara bertahap menghilangkan rasa iri dalam tatapannya yang diarahkan pada Long Hao Chen. Semua keparahan yang ada di wajahnya saat pertama kali dia berurusan dengan Long Hao Chen segera menghilang sepenuhnya. Setelah menenangkan diri, dia menyatakan sambil tersenyum, Hao Chen, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang ksatria penjaga. Apakah Anda tertarik pada panggilan penyembuh? Han Qian sangat marah, Ling Xiao, jika orang tua Anda terus seperti ini, saya akan mengeluh kepada Penatua Ling tentang. Ling Xiao melirik ke arahnya, pergilah. Mari kita lihat apakah ayah saya yang tua akan memperhatikan Anda. Saya hanya akan mengatakan ini. Hao Chen, kapanpun Anda ingin meninggalkan jalan seorang ksatria, datanglah ke kuil imam kami. Saya sekarang memimpinnya, dan dapat memastikan Anda bahwa posisi kepala organisasi pelengkap bait suci imam akan menjadi milik Anda. Saya bahkan dapat menjamin Anda bahwa dalam 10 tahun setelah Anda menerobos ke langkah ke-9, saya akan segera menjadikan Anda kepala kuil. Crowd efek healing para sains di langkah ke-9 bisa menyelamatkan ratusan dan ribuan orang, loh. Apa bagusnya menjadi seorang ksatria? Kata-kata Han Qian benar-benar tidak efisien dalam membuatnya melepaskan. Ini adalah Scion of Light. Itu adalah semacam bakat tertinggi yang belum pernah muncul sebelumnya di seluruh aliansi. Han Qian tiba-tiba terdiam, menonton pertunjukan dari samping. Long Hao Chen menjawab dengan nada minta maaf, maaf, Tetua Ling, saya tidak bisa menyetujui itu. Saya hanya bisa menjadi seorang ksatria. Pembuluh darah muncul di dahi Ling Xiao, dan dia berteriak dengan suara keras, 15 tahun. Saya dapat memungkinkan Anda untuk menerobos ke langkah ke-9 dalam jangka waktu 15 tahun. Saya akan memberitahu ayah saya untuk menggunakan teknik hebat dari irigasi ethereal pada Anda, membantu Anda untuk mempercepat pengembangan energi spiritual Anda. Dan saya akan menyediakan setidaknya 3 jenis kompor spiritual terbaik untuk para pendeta. 15 tahun kemudian, Anda baru berusia 30 tahun. Dan kuil imam akan membantu Anda dengan semua kekuatannya untuk memperjuangkan posisi ketua aliansi kuil, bagaimana dengan itu? Ying Sui Feng dengan sedih memotong, cukup, Ling tua. Tidak ada gunanya, tanyakan saja siapa ayahnya sebelum bertanya lebih lanjut. Faktanya, kami seharusnya tidak menjadi orang yang memberitahu Anda. Ling Xiao terkejut, dengan penuh semangat bertanya pada Long Hao Chen, ayahmu adalah? Long Hao Chen menjawab, nama ayahku adalah Long Xingyu. Ling Xiao benar-benar terguncang, wajahnya menjadi sangat pucat, kali ini menamparkan dahinya sendiri dengan paksa, sepertinya aku harus tahu kapan harus melepaskan sesuatu. Jika dia ada di sisiku, mungkin anak kita juga akan memiliki bakat yang luar biasa seperti ini. Han Qian mendengus dingin, jika kamu mencarinya dengan sikap seperti ini, aku dapat menjamin bahwa kamu akan mati dengan cara yang sangat buruk. Ling Xiao menatap tertahan, kembali lagi ke sikap seriusnya, perlakukan seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa. Baiklah, mari kita kembali ke bisnis yang semestinya. Saya menyarankan untuk membiarkan kedua anak ini memasuki surga ilusi. Bagi iblis yang datang dan menyerang kita dengan pasukan jutaan, tidak menyisakan apapun untuk mematahkan pertahanan kita, pentingnya hal itu terbukti. Surga ilusi adalah tempat ajaib, terletak di hutan 60 km sebelah utara kota Gunung Selatan, di tempat yang kami sebut kuil ilusi.
Kabarnya, kuil ilusi adalah istana seorang dewi di dunia manusia, yang telah menyerap esensi langit dan bumi. Kuil ilusi akan dibuka setiap 100 tahun sekali, dan mereka yang bisa memasukinya akan memiliki peluang besar, tetapi juga menghadapi bahaya jika hidup berdampingan dengan mereka. Sampai di titik ini, Ling Xiao berhenti, melihat ke arah Long Hao Chen dan Kair. Kesempatan ini sangat penting bagi orang-orang muda seperti Anda, karena surga ilusi menghasilkan harta paling berharga di bumi, yaitu kompor spiritual. Titik petik 2. Long Hao Chen telah memegang tangan Kair selama ini, menulis kata-kata di telapak tangan Kair. Begitu topik kompor spiritual dibahas, Long Hao Chen dan Kair langsung terkejut. Dapat dikatakan bahwa untuk meningkatkan kekuatan seseorang melebihi batas biasa, kompor spiritual sangatlah penting. Tempat yang bisa menghasilkan kompor spiritual bisa disebut sebagai tanah suci. Long Hao Chen mau tidak mau bertanya pada saat Ling Xiao berhenti sejenak dalam pidatonya, "Kakek Ling, lalu berapa banyak kompor spiritual yang akan diproduksi di surga ilusi setiap saat?" Ling Xiao menjawab, "Itu berbeda setiap saat, tetapi jumlah total mereka tidak pernah melebihi 20. Setiap jenis hanya akan muncul sekali, dan semakin kuat kompor spiritual, semakin sulit ujian yang sesuai. Poin utama ketika Anda masuk adalah bahwa Anda tidak bisa serakah. Jika tidak, bahkan jika Anda lulus ujian, Anda akan menderita kematian yang tak terhindarkan." Han Qian tampak bingung, "Apa yang kamu bicarakan? Mengapa seseorang akan mati setelah lulus ujian?" Senyuman rendah hati muncul di wajah Ling Xiao. "Alasan mengapa ayah tua saya setuju untuk membiarkan setan masuk, adalah karena dia memiliki jaminan. Kami memiliki pengalaman yang cukup untuk memastikan bahwa iblis akan gagal mencapai ambisi mereka di sana. Han tua, izinkan saya bertanya, jika Anda melihat selusin kompor spiritual di depan mata Anda, apa yang akan Anda lakukan?" Han Qian menjawab tanpa ragu, "Tentu, saya akan mengumpulkan semua yang bisa dikumpulkan." Ling Xiao menjawab, "Benar. Sebenarnya, kompor spiritual di istana ilusi bisa dikumpulkan dengan nyaman sesuai keinginan. Anda dapat mengambil sebanyak yang Anda inginkan. Tes hanya akan dilakukan setelahnya. Dan itu artinya, jika Anda telah mengumpulkan sejumlah besar kompor spiritual, Anda akan diuji sesuai dengan itu. Kesulitan ujian akan didasarkan pada jumlah kompor spiritual yang akan Anda pilih, dan itu meningkat beberapa kali lipat setiap kali. Ini tidak membuatnya hanya tes sederhana, tetapi sesuatu yang bahkan lebih buruk. Orang yang serakah pasti akan mengalami akhir yang tragis. Melihat mereka, lanjutnya, 2 item yang ayah tuaku berikan padamu adalah permata ilusi, yang telah diproduksi di surga ilusi. Dengan hal-hal itu, jika Anda mengalami bahaya yang sama sekali tidak dapat Anda lawan, Anda dapat memilih untuk segera kembali. Kuil akan terikat untuk melindungi orang-orang kita, oleh karena itu, saya sarankan Anda untuk mencobanya. Meskipun Anda mungkin sudah memiliki beberapa kompor spiritual, yang diproduksi di surga ilusi memiliki kualitas terbaik. Dan selanjutnya, beberapa tungku spiritual yang sama sekali tidak kita kenal juga akan muncul. Tapi poin terpenting terletak pada apa yang saya katakan sebelumnya. Sama seperti ujian mereka yang mengerikan, kompor spiritual ini adalah kesempatan besar yang terletak di surga ilusi. Pada titik ini, dia mengungkapkan pandangan dingin. Adapun orang-orang dari sisi iblis, dari 10 yang masuk, memiliki 1 atau 2 orang yang selamat sudah menjadi keberuntungan bagi mereka. Negosiasi antara kota Gunung Selatan dan sisi iblis berkembang pesat, dan setelah beberapa rangkaian pembicaraan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Adapun keuntungan yang diperoleh manusia dari iblis selama negosiasi itu, mereka hanya diketahui oleh para petinggi, tapi itu pasti bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Setelah kemenangan terakhir dari pertahanan kota, kerusakan sangat parah bagi kedua belah pihak. Adapun Long Hao Chen, dia tidak merasa khawatir tentang jenis pembicaraan yang dilakukan oleh Temple Alliance dan sisi iblis. Dia juga tidak perlu tahu tentang jumlah tempat yang dialokasikan untuk memasuki kuil ilusi. Yang dia tahu hanyalah Kair dan dia punya tempat untuk dimasuki, dan itu sudah cukup baginya. Selama 3 hari berikutnya, Long Hao Chen sibuk mengunjungi rekan-rekannya dan pasukan pemburu iblis yang mereka kenal. Karena kewalahan dengan kunjungan perwakilan militer, dia terlihat mendapat pengakuan total dari tentara. Hadiah 50.000 poin kontribusinya secara alami mengikuti. Tapi di hati Long Hao Chen, ada sesuatu yang lebih penting dari ini. Setelah mengetahui tentang detail konkret yang berkaitan dengan surga ilusi, dia segera membuat keputusan yang berani. Harta di dalam surga ilusi adalah setelah semua kompor spiritual. Siapa yang tidak ingin memilikinya? Sesuai dengan rencana aslinya, Long Hao Chen menyatakan kepada Han Qian keinginannya untuk berlatih dalam pengasingan bersama dengan rekan-rekannya, sampai kuil ilusi dibuka. Bab 295. Perubahan di Menara Keabadian, I. Kali ini, jumlah korban di kota Gunung Selatan lebih dari 10.000, tetapi tenaga mereka pada akhirnya masih cukup. Dengan bantuan dari warga sipil, kota secara bertahap memulihkan kemegahannya.
Dari 40 pasukan pemburu iblis yang datang, hanya sejumlah kecil yang tinggal di markas kuil imam, sedangkan yang lainnya ditampung di tempat tinggal lain. Tentu saja, kelompok Long Hao Chen tinggal di kuil imam. Di lantai bawah tanah pertama kuil imam, Long Hao Chen mengumpulkan rekan-rekannya di kamarnya. Kuil imam benar-benar memperlakukan mereka dengan baik, tidak hanya menawarkan kamar untuk istirahat, tetapi juga area kecil untuk bercocok tanam. Bos, kenapa kita harus tetap di sini berkultivasi? Kami datang ke sini demi sebuah misi, bukan? Sima Xian bertanya dengan ragu. Di medan perang, dia adalah yang paling lugas untuk membunuh dengan cara melewati garis musuh. Penampilan pertama dari Energetic Ball of Light memiliki kegunaan yang lebih kuat dari yang dia duga. Awalnya, Sima Xian ditinggalkan oleh anggota tim lainnya dalam hal kekuatan. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Long Hao Chen dan Kair, dia masih lebih rendah dibandingkan dengan Wang Yuan dan Han Yu. Tetapi setelah mengganti peralatannya, dalam pertempuran ini, Han Yu dan Wang Yuan bergabung tidak membunuh iblis sebanyak dia. Dimanapun bola cahaya energetik lewat, semuanya telah terhempas. Sekarang, dia secara alami ingin terus menunjukkan bakatnya di medan perang. Long Hao Chen menjawab, kami memiliki gencatan senjata sementara dengan iblis. Selain itu, dengan berakhirnya pertempuran, misi perang darurat kami secara alami berakhir. Namun, ada sesuatu yang lebih penting yang harus kami tangani sekarang. Segera, dia memberi semua orang detail tentang surga ilusi serta negosiasi antara aliansi dan iblis. Kompor spiritual, jadi sebenarnya ada tempat yang sangat bagus, yang bisa menghasilkan kompor spiritual dalam jumlah besar? Sementara Sima Xian bertanya dengan wajah terkejut yang menyenangkan, yang lain juga tidak terganggu oleh berita itu. Ini tentang kompor spiritual, untuk alasan apa Long Hao Chen bisa menjadi inti sebenarnya dari timnya, dan mengalahkan lawan yang lebih kuat? Selain kekuatannya sendiri, dia mendapat bantuan dari 2 kompor spiritual yang besar. Dan faktanya, tanpa 4 kompor spiritual Long Hao Chen dan Kair, kekuatan dari Demon Hun Squad kelas 21 secara keseluruhan akan berkurang setengahnya. Untuk pekerjaan apapun, akan lebih aneh jika tetap tenang setelah mendengar tentang kompor spiritual. Lin Xin mengibaskan rambut panjangnya ke bahunya, dengan gembira berkata, "Bos, wakil kapten dan kamu harus bekerja keras. Yang terbaik adalah kembali dengan beberapa kompor spiritual. Saya tidak akan pilih-pilih, selama satu kompatibel dengan elemen api, saya puas." Chen Yinger dengan jijik mendengus, sangat tidak tahu malu. Apakah Anda tidak memiliki batasan? Adu bro narkoba, obat-obatan Anda hampir menyebabkan kematian kapten, tapi Anda masih berani mengatakan itu? Lin Xin menjawab dengan mendengus, saya akan menerima hukuman apapun yang tim putuskan untuk masalah yang timbul dari pil saya. Tetapi jika Anda memberi saya kompor spiritual elemen api, energi spiritual saya pasti akan tumbuh dalam kemurnian. Ketika saya kemudian membuat pil, efeknya secara alami akan lebih besar. Saya mengatakan ini karena pertimbangan untuk tim. Sima Xian menjawab sambil tersenyum, simpan omong kosongmu, siapa yang tidak dapat berkontribusi lebih baik untuk tim dengan kompor spiritual? Meskipun demikian, apakah hal-hal ini begitu mudah diperoleh? Anda hanya bermimpi. Kita lebih baik berharap bos dan wakil kapten mendapatkan satu kompor spiritual lagi untuk diri mereka sendiri. Melihat rasa haus rekan-rekannya yang tak terpendam, Long Hao Chen berseru, ini tidak seperti kamu tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kompor spiritual sendiri. Apa? Mata mereka berlima terbuka lebar, menunjukkan ekspresi aneh dengan jelas. Long Hao Chen melanjutkan, untuk kunjungan ke surga ilusi ini, Kair dan aku sama-sama mendapatkan tempat yang aman. Ketika kakek Ling berbicara kepada kami tentang surga ilusi, dia berkata bahwa untuk memasukinya, energi spiritual seseorang tidak dapat melebihi 10.000. Jika tidak, seseorang akan ditolak oleh kuil ilusi. Ini berarti bahwa orang lain yang akan memasuki kuil ilusi semuanya harus berada pada langkah ke-6 dari kultivasi, dan sedekat mungkin dengan 10.000 unit energi spiritual. Secara pribadi, saya percaya bahwa mereka akan dipilih dari pasukan pemburu setan yang berbeda. Karena tim kami sudah mendapat 2 tempat, peluang untuk mendapatkan lebih banyak rendah. Namun, ini adalah kesempatan yang hanya terjadi sekali setiap abad, jadi saya berharap semua orang akan mendapat manfaat darinya. Ini juga alasan mengapa saya membawa Anda ke sini setelah meminta dari kakek agar kita dapat tinggal di balik pintu tertutup untuk meningkatkan kekuatan semua orang selama bulan ini. Selama waktu ini, saya ingin mencoba apakah rencana saya akan berhasil. Jika berhasil, mungkin bagi Anda untuk mengikuti Kair dan saya di dalam surga ilusi. Sebelum mengatakan ini, Long Hao Chen telah melepaskan mantel suci, menutupi semua rekan satu timnya di dalam sambil mengisolasi suara di dalam. Saya punya rencana sederhana, untuk ini kita akan menggunakan menara keabadian. Karena semua orang meminum pil Roh Kudus di kota suci, tingkat kultivasi mereka meningkat dengan cepat sejak saat itu. Tapi sebelum mereka memasuki Tower of Eternity, mereka secara paksa didaftarkan untuk misi perang ini.
Dan sekarang setelah mereka mendengar Long Hao Chen menyebutkan menara keabadian sekali lagi, semua orang segera memiliki ekspresi terperangah di wajah mereka. Semua wajah mereka dipenuhi dengan keinginan. Wang Yuan adalah orang pertama yang berbicara, "Kapten, maksudmu pada saat menjadi wakil kapten dan kamu akan memasuki kuil ilusi, kita harus tetap di dalam menara keabadian, dan setelah memasuki surga ilusi, kita akan keluar." Long Hao Chen mengangguk, dan berkata, "Tepat. Inilah mengapa kita harus mencoba apakah ini memungkinkan." Kakek Ling berkata bahwa tidak ada batasan jumlah orang yang memasuki surga ilusi, tetapi hanya sekitar 20 kompor spiritual yang akan diproduksi, dengan hanya satu per jenis. Membiarkan terlalu banyak orang masuk akan menyebabkan hilangnya keseimbangan, dan hanya akan meningkatkan bahaya tanpa meningkatkan peluang mendapatkan imbalan. Dan dengan kesepakatan yang dilakukan kali ini dengan iblis, kedua belah pihak akan mengirim 10 orang ke kuil. Artinya, jika saya membawa Anda masuk, kami akan berusaha keras untuk mengambil bagian iblis, sambil mencoba yang terbaik untuk tidak ketahuan. Masalah utama yang tersisa sekarang adalah apakah Illusory Paradise dan Tower of Eternity kompatibel. Pertama-tama Anda akan tetap berada di dalam menara keabadian, dan mencoba apakah kembali dari menara akan memengaruhi Anda. Selanjutnya, kita harus tahu apakah Tower of Eternity dapat digunakan untuk membawa Anda ke dalam Illusory Paradise. Poin ketiga adalah apakah Illusory Paradise akan menolak Tower of Eternity. Kami akan menyelesaikan masalah pertama melalui tes praktis, tetapi bahkan jika kami menyelesaikan masalah ini, kami masih tidak memiliki cara untuk memprediksi dua masalah berikutnya. Jadi, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat memasuki surga ilusi. Sima Xian tertawa terbahak-bahak, "Bos, memiliki kesempatan sudah membuat kami sangat puas. Meskipun pada saat itu tidak berhasil, kami akan tetap baik-baik saja. Bagaimanapun, wakil kapten dan kekuatanmu meningkat berarti kita akan menjadi lebih kuat secara keseluruhan." Pidatonya bukan hanya untuk sanjungan. Faktanya, tanpa keunggulan Long Hao Chen dan Kair, bagaimana mungkin tim mereka yang baru terbentuk bisa mendapatkan begitu banyak poin kontribusi, yang digunakan untuk memperkuat setiap anggota mereka? Tampaknya Long Hao Chen mendapatkan banyak hal sejak pendirian tim mereka, tetapi berapa banyak yang didapat yang lain? Sima Xian dan Chen Yinger berhasil menerobos ke langkah kelima, dan semua orang setidaknya sudah berada di peringkat kelima dari langkah kelima kultivasi. Kecepatan kemajuan ini cukup untuk menakuti beberapa orang. Juga, masih ada menara misi perburuan iblis. Siapa bilang dengan poin kontribusi yang cukup, tidak akan ada sesuatu yang lebih baik untuk dibeli selain pil Roh Kudus? Semakin Long Hao Chen dan Kair akan tumbuh dalam kekuatan, semakin sulit misi yang bisa mereka ambil, dan akibatnya ini akan meningkatkan jumlah poin kontribusi yang akan mereka terima. Dengan demikian, kata-kata Sima Xian mendapat persetujuan dari semua orang yang hadir. Long Hao Chen berkata, "Kalau begitu, ayo cepat melakukan tes kita. Bahkan jika Anda tidak dapat menemani Kair dan saya untuk memasuki surga ilusi kali ini, menara keabadian masih akan memungkinkan semua orang untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan bahkan mungkin mencapai langkah ke-6 lebih awal. Dengan cara ini, kita akan naik kelas menjadi komandan lebih cepat. Persiapkan semuanya, kita akan segera memasuki Tower of Eternity." "Tunggu." Han Yu, yang telah terdiam beberapa lama, tiba-tiba menyela, "Bos, ini adalah markas dari kuil pendeta. Bukankah aura mematikan yang berasal darinya membuat kita mudah dideteksi?" Han Yu mungkin awalnya sangat angkuh, tapi dia masih memiliki akal sehat yang sangat baik. Selain kekuatannya, dia juga orang yang sangat teliti. Namun, kekayaannya telah mengalir ke Long Hao Chen saat itu. Kecemerlangannya selalu disembunyikan, sampai dia menjadi ksatria punggawa Long Hao Chen, dan mulai selalu bertindak karena pertimbangan untuknya. Perubahan ini membantunya mengoreksi dirinya sendiri. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, "Saat kita berada di kota suci, saya sudah menguji ini. Karena Elux adalah Holy Necromancer, atribut utamanya adalah cahaya, oleh karena itu, memasuki Tower of Eternity hanya akan menghasilkan esensi cahaya yang redup. Saya yakin ini dilakukan dengan sengaja ketika menara itu dibangun. Sekarang semuanya, berkumpul dalam lingkaran di sekitarku. Setelah saya memanggil Tower of Eternity, tidak ada yang diizinkan untuk bertindak membabi buta tanpa berpikir. Anda harus mendengarkan semua perintah saya." Sebenarnya, Long Hao Chen sangat gugup. Bagaimanapun, ini terkait dengan keselamatan rekan-rekannya, jadi pada saat dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, ekspresi Long Hao Chen sangat serius. Han Yu dan 4 lainnya mengangguk berturut-turut, mengganti peralatan mereka sebelum membentuk lingkaran di sekitar Long Hao Chen. Long Hao Chen juga mengenakan armornya sendiri, dan menyiapkan Holy Radiant Shield di tangan kirinya, sementara tangan kanannya digantung di pinggang Kair. Perlahan, dia menutup matanya. Cahaya keemasan memancar dari dadanya. Itu adalah kecemerlangan yang terkait dengan Eternal Melody.
Selama beberapa hari terakhir, terlepas dari apakah itu selama waktu Long Hao Chen tidak sadar atau setelah dia bangun, melodi abadi selalu memancarkan suhu tinggi. Secara kebetulan, Long Hao Chen sudah terbiasa dengannya. Mengenai kekuatan kalung ini, dia merasa semakin yakin seiring berjalannya waktu. Hari itu, setelah dia secara serius melukai Demon Bulan dari langkah ke-8, dia mendengar yang terakhir meneriakkan kata-kata artefak ilahi. Dan sesaat sebelum kehilangan kesadaran, dia juga merasa seolah-olah dia ditutupi oleh jenis energi spiritual tertentu, yang justru melindunginya. Jelas, itu berasal dari Tower of Eternity, atau mungkin Eternal Melody. Apakah salah satunya benar-benar artefak dewa? Tapi, pertanyaannya tetap, apakah melodi abadi atau menara keabadian yang ternyata adalah artefak ilahi? Long Hao Chen merasa bahwa itu harus menjadi yang terakhir, karena berdasarkan semua yang dia lihat di Tower of Eternity, Long Hao Chen tidak ragu menyebutnya artefak ilahi. Di dalam, terlalu banyak hal ajaib yang menunggu untuk ditemukan. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 296. Perubahan di Menara Keabadian, 2. Tindakan penyelamatan nyawa ini telah menenangkan kekhawatiran yang dia miliki terhadap Menara Keabadian. Bisa dikatakan bahwa, jika bukan karena Tower of Eternity, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan lolos dari medan perang dalam keadaan utuh. Meskipun demikian, sebagai kunci Menara Keabadian, melodi abadi juga merupakan benda ajaib. Hanya ada satu alasan untuk suhunya yang sangat tinggi, terletak pada fakta bahwa pertempuran ini menyebabkan terlalu banyak kematian. Dengan demikian, melodi abadi terus-menerus menyerap jiwa. Long Hao Chen bahkan lebih heran bahwa meskipun selalu terus menyerap jiwa, dan terbakar pada suhu tinggi di dada Long Hao Chen, bahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-9 seperti Ling Xiao tidak mengetahuinya selama dia menyembuhkan Long Hao Chen. Fakta ini tentu sangat aneh. Cahaya yang menyebar dari istirahat abadi meningkat dalam kecerahan, dan di bawah kendali Long Hao Chen, lingkaran cahaya emas muncul di bawahnya. Lingkaran emas ini dengan cepat terbelah, menyebar di bawah Kair, Han Yu, Wang Yuan, Sima Xian, Lin Xin, dan Chen Yinger. Dengan 7 lingkaran cahaya emas yang berkilauan dalam warna yang mempesona, prasasti emas yang menakutkan dengan cepat muncul di masing-masingnya. Cahaya putih mencolok mulai menyebar dari dada Long Hao Chen tepat pada saat itu, menyebabkan mereka semua menutup mata karena silau. Namun demikian, tidak ada dari mereka yang melewatkan untuk melihat susunan magis berbentuk kepingan salju yang mengambang di atas kepala mereka. Tepat setelah itu, semua cahaya tiba-tiba menghilang dari tengah formasi, menyebabkan ketujuh dari mereka menghilang tanpa meninggalkan jejak satupun. Tidak ada seorang pun di kuil imam yang memperhatikan bahwa seluruh pasukan pemburu iblis kelas 21 menghilang dari kota pegunungan selatan begitu saja. Termasuk Long Hao Chen, masing-masing dari mereka merasakan sensasi aneh, seolah-olah ada sesuatu yang sangat menekan tubuh mereka, menyebabkan mereka tidak bisa bergerak. Semua sekitarnya ditutupi dengan warna putih bengkok, menyebabkan mereka tidak dapat membuka mata. Di antara ketujuh dari mereka, yang memiliki pengalaman paling mendalam bukanlah Long Hao Chen, tapi Wang Yuan. Wang Yuan awalnya adalah pengguna atribut luar angkasa yang jarang terlihat, yang kepadanya pengalaman bepergian melalui luar angkasa membantunya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang atributnya. Padahal, transportasi semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dialami oleh siapapun. Umumnya, penyihir atribut ruang perlu mencapai setidaknya langkah ke-8 dan juga menggunakan mantra yang sangat rumit untuk mencapai ini. Dan bahkan kemudian, metode transportasi ini hanya memiliki jangkauan yang terbatas. Karena Wang Yuan bukanlah penghasut sihir ini, tetapi mengandalkan hubungan antara melodi abadi dan menara keabadian, dia dapat dengan sepenuh hati mengagumi bola balik spasial ini sebagai penonton belaka. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan melihat pancaran cahaya perak samar yang dilepaskan darinya, sedikit memutar ruang. Seluruh proses transportasi tidak berlangsung lama, dan pancaran cahaya di sekitar mereka lenyap hanya dalam belasan menit. Semua orang tiba-tiba merasa agak berat, merasakan tanah di bawah kaki mereka tepat setelah cahaya putih yang mencolok menghilang. Tanpa sadar membuka mata mereka, semua orang selain Long Hao Chen langsung merasakan teror yang tak terlukiskan memenuhi mereka. Aura kematian yang menakutkan hadir di sekitar, menghasilkan ketakutan yang tak ada habisnya yang datang dari lubuk hati semua orang. Aura kematian yang menginspirasi keputusasaan ini menyebabkan seluruh tubuh mereka bersimbah keringat. Sebagai reaksi, mereka mencabut senjata saat tubuh mereka menegang. Tepat pada saat ini, cahaya terang ringan menyebar dari tubuh Long Hao Chen. Ini adalah teknik sederhana, mantel suci. Membawa riak cahaya, mantel suci menyelimuti ketujuh dari mereka tanpa kesulitan, mengisolasi mereka dari aura kematian luar. Ketika aura mematikan menyerang mantel suci, melodi abadi di dada Long Hao Chen segera diaduk.
Itu memancarkan aura mengesankan yang segera menyebabkan aura mematikan melemah. Setidaknya, itu tidak berani meluncurkan serangan lain terhadap mantel suci Long Hao Chen. Dalam ingatan yang ditinggalkan Elux bencana tidur ke Long Hao Chen, metode khusus baginya untuk membawa rekan-rekan di sini dijelaskan. Dia hanya harus menggunakan kemampuan area untuk menyelimuti rekan-rekannya di dalamnya, dan semua kemampuan jenis ini tidak apa-apa. Ini karena selama kemampuan melawan serangan energi kematian, itu secara alami akan mengaktifkan melodi abadi. Mereka telah tiba di dalam sebuah gua, mirip dengan kedalaman Desolate Hissing Cavern. Tetapi semua orang mengerti dengan baik bahwa ini tidak mungkin Desolate Hissing Cavern yang sama, dan bahwa tempat ini mungkin bahkan tidak berada di benua yang sama. Di udara, hantu yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang. Setelah merasakan kehadiran mereka, para hantu ini segera melemparkan diri mereka ke arah mereka, penuh kehausan, tetapi karena reaksi melodi abadi yang mengesankan, hantu segera menyebar ke segala arah, dipenuhi dengan ketakutan yang hina. Berserakan jauh, mereka untuk sementara bahkan tidak berani mendekati Tower of Eternity. Yang lain, yang semua melihat menara keabadian untuk pertama kalinya, memiliki reaksi yang sama. Mereka semua terengah-engah. Ini terutama terjadi setelah mereka melihat hantu. Pertemuan ini segera memperdalam ketakutan di hati mereka. Namun, mereka semua jenius dari generasi elit termuda dari Temple Alliance, dan khususnya perlindungan Long Hao Chen. Jadi, mereka dengan cepat menenangkan diri dari perasaan ini. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang tercengang. Long Hao Chen juga sangat terkejut, karena ada perubahan tak terduga di Tower of Eternity yang muncul di hadapannya. Sekarang terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali dia melihatnya, benda itu memancarkan cahaya abu-abu, dan hantu juga berwarna abu-abu. Tapi kali ini, Long Hao Chen, yang tercengang, berdiri di depan menara keabadian yang telah menjadi putih total. Itu benar, tidak peduli apakah itu menara itu sendiri atau hantu yang melayang, semuanya berubah menjadi putih seluruhnya. Tapi warna putih ini tidak berhubungan dengan elemen cahaya. Itu lebih didasarkan pada energi murni kematian. Bahkan hantu telah menjadi putih, dan jumlah hantu di sekitarnya juga meningkat setidaknya 2 kali lipat. Mungkinkah Tower of Eternity telah berevolusi? Long Hao Chen diam-diam mengangkat pertanyaan ini di kepalanya. Mengenai situasi ini, dia hanya bisa mencari jawaban untuk pertanyaan ini jauh di dalam ingatannya. Karena ketakutan yang dia rasakan jauh di dalam, dia memilih untuk mengabaikan ingatan masa lalu tentang apa yang terjadi di Tower of Eternity sejak pertemuannya dengan Elux. Dia juga akan menghindari untuk mengingat ingatan yang tersegel jauh ke dalam otaknya. Mengingat kecerdasannya, mudah baginya untuk menemukan jawaban. Seperti yang dia duga, perubahan pada Tower of Eternity sebenarnya dipicu oleh pertempuran yang terjadi di kota Pegunungan Selatan. Keberadaan dan proses pengoperasian Tower of Eternity membutuhkan jiwa yang sangat besar. Di masa lalu, dengan beberapa metode misterius, Elux bencana tidur telah berhasil memperkuat sejumlah besar energi jiwa. Cara ini sangat mungkin berhubungan dengan jiwanya sendiri. Dan penyimpanan energi menara keabadian juga sangat besar. Namun, setelah beberapa ribu tahun berlalu, meskipun menara keabadian dapat menyerap energi jiwa eksternal sampai batas tertentu, itu sangat berkurang. Secara khusus, setelah disegel oleh Long Hao Chen, itu pasti kehilangan sejumlah penyimpanan energi jiwanya. Namun, setelah Long Hao Chen tiba di kota Gunung Selatan, jiwa manusia dan iblis yang tak terhitung jumlahnya diserap oleh melodi abadi. Saat membangunkan menara secara menyeluruh, ia mampu mengisi kembali dirinya dengan energi yang cukup. Dalam ingatannya, ada banyak hal mendalam yang Long Hao Chen tidak dapat pahami, dan bahkan beberapa ingatan yang masih disegel jauh di dalam, seolah mengatakan kepadanya bahwa kekuatannya belum cukup untuk memeriksanya. Namun, dia masih sangat shock karena mengalami ini. Meskipun dia memiliki keberatan yang sangat kuat terhadap ahli nujum, dia masih mau tidak mau mengakui bahwa ahli nujum suci, The Slumbering Calamity Elux, adalah seorang jenius mutlak. Ingatannya memberitahu dia bahwa ada beberapa hal yang sangat dibanggakan Elux selama hidupnya. Salah satunya adalah kendalinya atas energi jiwa. Dia memberi metode pengendaliannya nama sirkulasi jiwa, dan itu memungkinkannya menghasilkan energi jiwa baru secara alami, seperti proses seorang pria dan wanita melahirkan kehidupan baru. Itu berdasarkan pengalamannya selama ribuan tahun, serta salah satu alasan mengapa Tower of Eternity mampu menghasilkan kekuatan sebesar itu. Pada saat ini, setelah menyerap sejumlah besar energi jiwa, menara keabadian akhirnya bisa dikatakan telah benar-benar terbangun, memunculkan kekuatan aslinya. Apa kesan pertamamu, Gus? Si Masian bertanya yang lain dengan suara rendah. Wang Yuan masih benar-benar fokus pada pemahaman fenomena sebelumnya dari transportasi spasial, dengan serius berkonsentrasi, tapi Han Yu berkata dengan cepat, tidak penting. Di depan Tower of Eternity ini, saya benar-benar merasa tidak berarti. Kata-katanya mendapatkan persetujuan orang lain, dan Lin Xin berkomentar tanpa ragu, saya juga merasakan hal yang sama.
Saya hanya merasa tidak penting sebagai salah satu momok di sini, atau saya harus mengatakan saya bahkan tidak merasa sekuat salah satu dari mereka. Ini sangat menakutkan. Dari sini, kita bisa membayangkan betapa kuatnya Holy Necromancer di zamannya. Long Hao Chen berbalik dan melihat yang lain, ikuti saya erat semua orang, dan jangan pernah meninggalkan jangkauan mantel suci. Kami akan memasuki menara. Semua orang mengangguk berturut-turut. Faktanya, setelah memasuki dunia yang tidak dikenal ini, Long Hao Chen adalah satu-satunya elemen yang dapat dipercaya. Long Hao Chen menggendong Kair di pelukannya dan melihat dengan heran bahwa tubuhnya perlahan-lahan menghangat. Melihat perubahan ini, dia buru-buru menulis beberapa kata pertanyaan di tangannya. Yang mengejutkan Long Hao Chen, jawaban yang diberikan Kair kepadanya adalah, saya sangat menyukai tempat ini. Kompor spiritualku Samsara dan Belati Samsara sepertinya juga suka berada di sini. Kecepatan kultivasi saya seharusnya meningkat pesat di sini. Jawaban ini mengejutkan Long Hao Chen, tetapi mengingat kecerdasannya, dia dengan cepat memikirkan kemungkinan penjelasan untuk itu. Jenis atribut apa yang dimiliki Kair? Ini selalu menjadi misteri bagi setiap anggota tim, dan sesuatu yang Long Hao Chen tidak pernah tanyakan padanya juga. Itu adalah rahasia yang tidak pernah dia ceritakan padanya. Jika dia merasa nyaman di tempat ini, maka ini berarti tanpa keraguan bahwa atribut pribadi Chai terkait dengan energi mematikan yang mengelilingi menara. Oleh karena itu, sangat mungkin atributnya juga terkait dengan kematian dan pembantaian. Ini juga akan menjelaskan mengapa dia tidak pernah memberitahunya tentang hal itu sebelumnya. Setelah kejutan singkat, Long Hao Chen memimpin semua orang perlahan memasuki menara keabadian. Bab 297. Perubahan di Menara Keabadian, 3. Melihat hantu di sekitarnya melarikan diri dengan tergesa-gesa, ketakutan anggota tim mulai menghilang secara bertahap. Itu digantikan oleh perasaan senang dan ingin tahu terhadap hal-hal baru. Gerbang Menara Keabadian telah terbuka lebar, dan tentu saja, untuk Long Hao Chen masuk. Tidak perlu khawatir siapapun akan memasuki menara tanpa izin. Hantu di luar membentuk penjaga terbaik, dan bahkan jika mereka akan diserang di dalam, mereka bisa mendapatkan bantuan Haoi ketika keadaan menjadi yang terburuk. Ketika mereka mendekati pintu masuk Tower of Eternity, aura kematian di sekitarnya meningkat dengan jelas dalam kepadatan, tetapi begitu mereka masuk, Long Hao Chen menonaktifkan penggunaan mantel suci. Setelah memasuki Tower of Eternity, ancaman terhadap mereka segera menghilang. Karena mereka datang ke sini untuk mendapatkan pengalaman, yang lain harus beradaptasi dengan Tower of Eternity terlebih dahulu, jika tidak, bagaimana mereka akan diperangi? Tak pelak, semua orang gemetar tanpa syarat, dan bahkan Kair tidak terkecuali untuk itu. Namun, Long Hao Chen yang memegang tangan Kair, merasakan bahwa tubuhnya benar-benar gemetar karena kegembiraan. Sejauh ini Kair dengan cepat memegang tangan Long Hao Chen, menulis di telapak tangannya kata-kata, saya akan berlatih sebentar, saya sudah mulai memahami pemahaman tentang sesuatu. Setelah menulis ini, dia duduk dalam posisi bersila, meletakkan kedua tangan di atas lutut. Dengan telapak tangan menghadap ke atas, dia mulai berkultivasi tepat di tempatnya duduk. Kair baik-baik saja, dia hanya perlu berkultivasi sebentar. Setiap orang tidak boleh pindah dari sini, dan mencoba beradaptasi dengan aura mematikan ini. Tapi tolong ingatlah ini dengan kuat. Tidak peduli apa, Anda tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Jika Anda maju, program pelatihan kami akan segera dimulai, dan akan sangat sulit untuk ditolak. Energi kematian yang terkandung di dalam Tower of Eternity sebenarnya tidak lebih kuat dari di luar, tapi sangat murni. Itu adalah energi kematian yang tanpa kotoran. Lebih penting lagi, di sana, selain Long Hao Chen, semua orang tidak bisa merasakan keberadaan energi spiritual yang terkait dengan elemen mereka sendiri. Ini menyebabkan mereka tidak dapat memulihkan energi spiritual mereka. Tentu saja, ini tidak termasuk Kair, yang sudah berkultivasi di tanah. Dari matanya yang lembut dan ekspresinya yang rileks, terlihat bahwa dia sangat cocok dengan lingkungan saat ini. Long Hao Chen memberitahu rekan-rekannya, tempat ini sangat istimewa. Sebentar lagi, saya akan menunjukkan kepada Anda demonstrasi dari pelatihan yang akan kami jalani. Namun, Anda tidak akan dapat memulihkan energi spiritual Anda di sini. Oleh karena itu, kami akan berlatih di sini sebentar, sebelum kembali ke dunia kami sendiri, sehingga Anda dapat memulihkan energi spiritual Anda sebelum kembali lagi. Sekarang, perhatikan. Mengatakan ini, dia mengangkat tangan kanannya, dan dengan kilatan cahaya terang, Blue Rain, Hibiscus of Light muncul di tangannya. Dengan Holy Radiant Shield di tangan kirinya, Long Hao Chen mengambil 3 langkah tegas ke depan, tepatnya. Dia sekarang berdiri di lokasi yang sama persis seperti saat tes pertamanya. Segera, 2 pancaran cahaya putih keluar dari tanah, seolah bereaksi terhadap mekanisme tertentu. Persis seperti sebelumnya, 2 kerangka besar muncul, membawa perisai di kiri dan pisau di tangan kanan. Mereka meluncurkan 3 jenis kemampuan halo keberanian, keyakinan dan kekuatan sebelum langsung bergegas menuju Long Hao Chen.
Kali ini, Long Hao Chen tidak memiliki bantuan Hao, tapi dia juga bukan Long Hao Chen yang sama ketika dia datang ke sini untuk pertama kalinya. Merasakan aura mengesankan yang terpancar dari dua kerangka ini, ekspresi Han Yu dan Sima Xian segera berubah. Musuh-musuh itu jelas berada di langkah ke-6. Karena tes menara melibatkan lawan dari langkah ke-6, tidak heran Long Hao Chen memperingatkan mereka untuk tidak mengambil tindakan sembrono. Tapi itu adalah elemen cahaya suci yang dilepaskan dari tubuh kerangka yang paling membuat mereka tercengang. Long Hao Chen sudah siap. Cahaya suci yang pekat dalam bentuk cairan terpancar darinya, membentuk sepasang sayap yang menyilaukan. Mereka tumbuh di punggungnya, bersinar terang. Ini adalah kondensasi sayap, simbol langkah ke-6. Namun, di tempat ini, sayap itu hanya bisa berfungsi sebagai simbol, karena Long Hao Chen menemukan bahwa dia tidak bisa terbang. Tapi sayap bukanlah alat terbang biasa. Mereka juga memiliki fungsi kondensasi elemen cahaya. Mengandalkan melodi abadi dan rongga spiritualnya, kecepatan pemulihan energi spiritualnya saat ini hanya bisa disebut mengerikan. Namun, Light Elemental Fiery Yating juga tidak dapat muncul di dalam Tower of Eternity. Sepertinya menara itu menekannya. Tanpa intervensi Hao, kedua kerangka itu menyerang Long Hao Chen bersama, bekerja sama dengan sempurna satu sama lain. Salah satu dari mereka melepaskan api emas dari matanya sementara lengannya yang bertulang menunjukkan tanda-tanda transformasi, sedangkan kerangka lainnya langsung mengarahkan serangannya ke Long Hao Chen, menebasnya dengan bilah tulangnya. Mereka sebenarnya bekerja sama satu sama lain. Tengkorak yang bilah tulangnya ditutupi warna emas jelas menggunakan serangan Asura. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Long Hao Chen bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan? Dengan kilatan warna keemasan dan biru di tangan kanannya, dua tangisan naga bergema di saat yang bersamaan. Yang pertama bernada tinggi sedangkan yang kedua bernada rendah, dan keduanya menghasilkan kejutan yang aneh. Dua naga emas dan biru kecil melesat ke depan, menyerang kerangka yang mengarahkan serangan Asura ke Long Hao Chen. Dengan benturan keras, perisai kerangka ini, yang mencoba menahan serangan itu, hancur berkeping-keping bersama dengan pedang di tangan lainnya, yang berhasil diblokir di depannya. Tapi sayangnya, Bright Rain, Trusting Hibiscus yang berevolusi bukanlah sesuatu yang mungkin bisa ditolaknya. Dibatasi oleh naga cahaya dan air yang melilit, tubuhnya segera hancur berkeping-keping. Tepat setelah itu, cahaya putih masuk ke dada Long Hao Chen. Setelah meluncurkan Bright Rain, Trusting Hibiscus, Long Hao Chen memperhatikan bahwa setelah evolusinya, kekuatan terbesar kemampuan ini bukan lagi dorongan kekuatannya. Faktanya, kekuatannya hanya meningkat sedikit, membuatnya mustahil untuk mengalahkan kerangka semacam ini pada kondisi puncaknya dengan kekuatan yang sangat besar. Fitur terpentingnya sekarang adalah kemampuannya yang membatasi, yang merupakan spesialisasi terbesar Long Hao Chen. Jadi, tidak diragukan lagi itu adalah aset besar baginya. Namun, bahkan Long Hao Chen sendiri tidak menyangka bahwa, selain kemampuan membatasi mereka, naga cahaya dan air juga akan memiliki kekuatan destruktif seperti itu. Bagaimanapun, itu hanya pertama kalinya dia menggunakan Bright Rain, Trusting Hibiscus setelah evolusinya. Pada saat Bright Rain, Trusting Hibiscus diluncurkan, serangan kerangka lainnya juga mencapai targetnya. Holy Radiant Shield yang membawa kemampuan Holy Shield diperkuat dengan Divine Obstruction. Dengan suara dang yang keras, Long Hao Chen berdiri diam, dan sebaliknya, pedang tulang kerangka itu ditolak dengan kuat. Setelah mencapai langkah ke-6, dan terlebih lagi menggunakan peralatan di Glorious Tier seperti Holy Radiant Shield, Long Hao Chen saat ini sudah tidak mudah ditangani lagi. Pedang diluncurkan dengan Bright Rain, Trusting Hibiscus segera kembali, dan Long Hao Chen selanjutnya menunjukkan penampilannya yang tangguh. Demon Whipping Flash meledak, dan titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana. Kerangka itu juga dilengkapi dengan perisai, tetapi cacat terbesarnya adalah peralatannya yang biasa-biasa saja, selain kekuatan pertahanannya yang kurang. Diserang oleh Demon Whipping Flash, tidak mungkin itu untuk meluncurkan serangan balik yang kuat pada skala Asura Strike. Setelah Demon Whipping Flash berakhir, Long Hao Chen menghubungkannya dengan kemampuan pedang suci, yang dia simpan menggunakan teknik menumbuhkan bunga ke pohon. Dia juga menambahkan seruan naga ketika pedang suci diikuti oleh serangan naga naik. Tubuh kerangka kedua langsung hancur berkeping-keping. Kali ini, metode pelatihan untuk Asura Strike tidak muncul lagi dalam bentuk bola emas, tapi itu adalah cahaya putih lain yang langsung berasimilasi ke dalam tubuh Long Hao Chen. Tanpa ragu, itu berisi 20 unit energi spiritual. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Long Hao Chen secara alami tidak segera menyerapnya untuk menghindari membiarkan efeknya sia-sia. Hanya butuh beberapa napas waktu baginya untuk menyingkirkan dua kerangka. Setelah maju ke langkah ke-6 budidaya, kekuatan Long Hao Chen jelas telah mendapatkan dorongan besar-besaran. Lebih jauh lagi, pertarungannya adalah pertarungan individu untuknya, di mana dia dengan mulus menyingkirkan dua kerangka tanpa membutuhkan bantuan Hao. Tetapi untuk alasan yang sama ini, dia tidak menahan apapun sama sekali.
Karena dia tidak memiliki kekhawatiran ekstra yang menghalanginya, dia memasukkan segalanya dalam serangannya, dan bahkan menggunakan kedua kartu trufnya, Bright Rain, Trusting Hibiscus dan Growing Flowers into Trees. Dengan cara ini dia tidak memberi kedua kerangka itu kesempatan untuk melepaskan kekuatan bertarung mereka yang sebenarnya. Namun meski begitu, anggota lain dari Demon Hun Squad kelas 21 tingkat umum masih melihat kekuatan kerangka yang mengesankan. Masalah Long Hao Chen saat ini terletak pada kurangnya kemampuannya di langkah ke-6. Meskipun dia memiliki cincin warisan dari ayahnya, karena dia baru saja menerobos ke langkah ke-6 beberapa saat yang lalu, dia belum memiliki waktu untuk memahami banyak kemampuan dari langkah ke-6, apalagi yang dimiliki oleh Ksatria Penjaga. Untuk mempelajarinya, pertama-tama dia harus kembali ke kuil Ksatria, tetapi dia jelas tidak bisa menunggu selama itu. Sebaliknya, dia mencari Han Qian, kakeknya, untuk mempelajarinya darinya. Teknik rahasia tidak bisa dengan mudah diturunkan satu sama lain, tetapi teknik biasa bisa. Apakah semua orang melihat ini dengan jelas? Long Hao Chen berbalik ke arah rekan-rekannya, menjelaskan kegunaan bola cahaya putih. Satu bola dapat meningkatkan energi spiritual hingga 10. Untuk Long Hao Chen, ini sudah setara dengan waktu lama berkultivasi, dan ini belum lagi tentang orang lain yang tidak memiliki hak istimewa untuk memiliki fisik seperti Scion of Light. Beradaptasi dengan energi kematian tidaklah sulit, lagi pula itu tidak memiliki sifat ofensif. Satu-satunya hal yang sulit untuk membiasakan diri adalah energi spiritual mereka tidak dapat dipulihkan di dalam menara. Melihat rekan-rekannya memberikan balasan positif satu demi satu, Long Hao Chen mengangguk, jika kita terus maju, ujian akan membuat kita menghadapi banyak lawan yang kekuatannya bahkan tidak dapat saya nilai, tetapi saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Ketika kita tidak bisa melawan, kita harus melarikan diri secepat mungkin. Setelah meninggalkan jarak tertentu, kerangka tidak akan terus menyerang, dan setiap kali kami pergi dan kembali, tes akan dimulai kembali dengan dua kerangka yang baru saja Anda lihat. Sima Xian membuat gerakan dengan bola cahaya energiknya, menyatakan, "Bos, ayo kita mulai. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, "Pergi." Karena itu, dia pergi ke depan sementara 5 lainnya mengambil posisi masing-masing sesuai dengan formasi pertempuran yang paling sering mereka lakukan. Long Hao Chen maju sangat lambat, meluangkan waktunya, untuk mengambil satu langkah demi satu. Dia ingin menghindari situasi di mana banyak musuh muncul sekaligus. Melanjutkan ke depan, Long Hao Chen maju dengan waspada, mengambil kira-kira 5 langkah ke depan sebelum tanpa sadar mengangkat perisainya. Dengan suara cahaya belaka, energi spiritual berbentuk tajam menembus nyaris Holy Radiant Shield. Secara kebetulan, Long Hao Chen baru saja melepaskan kemampuan perisai suci yang dibawa oleh perisai, memungkinkannya untuk menghentikan serangan ini. Sosok yang tampak ilusi melintas, sangat mengkhawatirkan Long Hao Chen. Dengan teriakan, dia melepaskan kemampuan Weeping Demon Flash dengan Blue Rain, Hibiscus of Light di tangannya. Tepat pada saat yang sama, suara teredam datang dari belakang Long Hao Chen. Tubuh Wang Yuan jatuh ke belakang, jejak yang dalam terlihat di baju besinya. Seorang pembunuh, itu adalah seorang pembunuh. Dan dia tidak sendiri. Serangan area luas Demon Weeping Flash gagal mencapai lawan karena dia bergerak terlalu cepat. Bab 298. Kemajuan kelompok I. Faktanya, yang paling ditakuti oleh tim Long Hao Chen saat ini adalah para pembunuh, karena mereka tidak memiliki pendeta yang dapat menggunakan kemampuan Eyes of Truth. Dengan keberadaan mereka yang tersembunyi, tidak ada cara lain untuk mempelajari keberadaan para asasin. Tanpa Haoi, mereka sama sekali tidak dapat mendeteksi pembunuh yang disembunyikan. Long Hao Chen merilis mantel suci dengan terburu-buru, membungkus semua rekannya dalam jangkauannya. Setelah datang ke sini untuk pertama kalinya, dia tampaknya sedikit mengerti bahwa nyawanya sendiri tidak akan terancam selama ujian ini, tetapi itu mungkin tidak terjadi pada rekan-rekan yang dia bawa ke sini. Long Hao Chen mengharapkan tes berikut untuk melibatkan jumlah kerangka yang lebih tinggi, tetapi siapa yang bisa menduga bahwa lawannya adalah pembunuh? Lindungi Lin Xin dan Yinger. Long Hao Chen berteriak keras, dan pada saat yang sama, mantel suci yang dilepaskannya menghilang semudah balon yang ditusuk oleh jarum. Tim Long Hao Chen memiliki banyak poin kuat, tetapi mereka juga memiliki kekurangan. Mereka tidak memiliki pendeta sejati di antara barisan mereka, atau seseorang yang bisa menggunakan serangan skala luas yang kuat. Lin Xin bagaimanapun juga adalah seorang mage yang hanya mampu menggunakan mantra pertahanan. Kilatan cahaya merah membentuk riak di tangan Lin Xin, dan dia berhasil terus meluncurkan 4 perisai elemen api, melindungi Chen Yinger dan dirinya sendiri. Dua suara teredam berturut-turut terdengar sesudahnya. Mereka berasal dari Sima Xian dan Han Yu yang diserang satu demi satu. Sima Xian masih lebih baik karena baju besi barunya sangat padat, tapi Han Yu tidak seberuntung itu.
Dia tidak mengganti baju besinya meskipun itu hampir tidak bisa dianggap berada di tingkat spiritual, dan setelah menerima serangan mendadak dari pembunuh bayaran yang tak terlihat, darah menyembur keluar dari dadanya. Ini adalah serangan yang sangat tajam yang menyebabkan tubuh Han Yu bergoyang dan hampir jatuh ke tanah, dengan dengusan pengap. Secara kebetulan, kekuatan Soul Linking Chains dilepaskan, dan semua orang berbagi kerusakan dari pukulan ini. Kelompok itu jelas tidak akan menunggu kematian secara pasif. Mereka mundur ke belakang dan mempersiapkan kemampuan mereka, merencanakan serangan balik. Tapi dua pembunuh tak jelas itu menghilang sekali lagi. Sungguh energi spiritual yang kuat. Mari berkumpul sekarang. Suara Han Yu terdengar agak serak, dan energi spiritual yang tajam keluar dari tubuhnya. Bahkan dengan bantuan rantai penghubung jiwa, dia harus menanggung rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya pucat dan dahinya berkeringat dingin. Apa yang harus dilakukan? Kata-kata ini muncul di benak semua orang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka harus tiba-tiba bertarung melawan dua pembunuh sekaliber seperti itu. Menyerang tanpa peringatan, menghilang tanpa jejak, dan memiliki keterampilan menghindar yang mengerikan. Bahkan flash menyeka iblis yang bergerak cepat dari Long Hao Chen tidak mencapai mereka tepat waktu. Satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah bahwa kerangka itu juga setidaknya pada langkah ke-6 dari kultivasi. Ketika Long Hao Chen berencana menggambar kembali, siluet hitam tiba-tiba muncul dari belakang mereka. Dengan suara menyengat yang berdering ringan, siluet hitam muncul di sisi Long Hao Chen. Segera setelah itu, sosok ini mengeluarkan kabut putih, menyebabkan siluet baru muncul. Siluet ini sepertinya tidak memiliki tubuh fisik, tampak seperti hantu, tetapi masih berbentuk manusia. Bagaimana Long Hao Chen bisa mengabaikan kesempatan bagus seperti itu? Dengan kilatan cahaya putih, kompor Sein spiritual berhasil menghubungkannya ke lawan, dan kemampuan tariknya segera diluncurkan, langsung menarik lawan ke arahnya. Siluet hitam lainnya tiba-tiba muncul sekali lagi di hadapan Han Yu dengan suara menyengat lainnya, melepaskan kabut putih, tapi itu terhalang oleh kemunculan tiba-tiba sosok pembunuh kedua. Kair yang muncul di saat-saat terakhir. Tiba-tiba merasakan bahaya dalam kondisi kultivasinya, dia segera turun tangan, tepat pada waktunya. Meskipun dia telah kehilangan 4 inderanya, kultivasi Kair didasarkan pada kehilangan inderanya satu demi satu. Dengan demikian, persepsi dan indera perabanya sangat tajam. Kehilangan 4 inderanya telah memperkuat inderanya yang tersisa, memungkinkannya untuk memblokir serangan para pembunuh di ambang krisis. Meskipun pemimpin tim sejauh ini adalah Long Hao Chen, menarik semua kemuliaan baginya, bagaimana mungkin Sein Putri dari Samsara dengan bakat bawaan pada tingkat yang sama dengannya menjadi kurang cerdas? Fakta bahwa dia dengan rela meninggalkan kemuliaan, menempatkan dirinya di belakang Long Hao Chen tidak berarti bahwa Kair tidak kompeten. Merasakan pertemuan yang dilakukan rekan-rekannya, dia langsung menebak jenis musuh yang mereka hadapi. Kabut putih ini sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan sifat asli mereka sebagai pembunuh. Lebih khusus lagi, itu adalah sejenis debu putih, yang digunakan oleh para pembunuh untuk membuat diri mereka tidak terlihat. Itu mencakup efek terbaiknya dalam situasi seperti ini. Sementara Long Hao Chen menarik salah satu dari mereka ke arahnya, pembunuh kedua juga menjadi terlihat, dan serangan kelompok secara alami juga mengikuti. Karena serangan yang baru saja dia lakukan, tubuh Han Yu terluka, dan dia harus mundur ke belakang untuk pulih. Perisai jiwa ilahi raksasa milik Wang Yuan menyerang dengan berani, membawa suara mendesis yang menusuk telinga, dan bola cahaya energetikal si Masian mengikutinya. Kali ini tindakan si pembunuh akhirnya berbeda. Menghadapi serangan penjepit dari dua musuhnya, pembunuh bayaran itu secara tak terduga berhasil mundur dalam sekejap, menggunakan gerakan yang sangat cepat, seolah-olah dia tidak berbobot. Tepat sebelum serangan Wang Yuan dan si Masian tercapai, dia menjauh dari jangkauan mereka. Dengan putaran yang sangat alami, tubuhnya menghempaskan dirinya ke arah Kair. Tampaknya, serangan mereka tidak bisa mengikuti kecepatan menghindarnya. Sungguh situasi yang mengerikan. Assassin Spectre yang muncul di dalam Tower of Eternity ini jelas tidak mudah ditangani. Tetapi sayangnya bagi mereka, meskipun beberapa serangan mereka tidak dapat dijangkau, seseorang tidak boleh lupa bahwa skuad masih memiliki Long Hao Chen. Spectre memang tidak memiliki berat dan memiliki kekebalan yang kuat terhadap serangan fisik, tetapi dengan kemampuan tarik kompor spiritual Sein, mereka dibatasi untuk sebagian besar. Kekurangan substansi fisik juga menjadi kelemahan terbesar mereka. Momok yang menjadi korban kemampuan tarik Long Hao Chen secara paksa ditarik ke arahnya. Kiri tanpa pilihan lain, itu hanya bisa memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan di Long Hao Chen. Itu menggunakan kedua tangannya seperti dua sengatan tajam, meledak dengan lusinan titik cahaya. Mereka menyelimuti Long Hao Chen sepenuhnya, namun, serangan kuat Long Hao Chen siap menyambutnya. Blue Rain, Hibiscus of Light meledak dengan serangan Asura yang kuat. Di tengah suara mendesis yang menusuk telinga, Asura Strike berbentuk pedang raksasa yang terbuat dari cahaya yang kuat.
Ini bukan serangan fisik belaka, tapi serangan sihir menggunakan kombinasi Blue Rain, Hibiscus of Light, dan esensi cahaya yang dimasukkan ke dalam serangan. Tanpa ketegangan apapun, di detik berikutnya, spektre assassin dipotong menjadi dua oleh energi spiritual cair tirani yang terkandung dalam serangan ini. Setelah kesuksesan pertamanya, Long Hao Chen langsung mengaktifkan kemampuan tarik kompor spiritual Sein-nya lagi, tepat ketika spektre assassin kedua hendak mencapai Kair dengan serangannya. Ditarik paksa, spektre assassin ini segera menghadapi Shining Sunlight Strike dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Faktanya, serangan Asura telah berlebihan, dan bahkan melawan kombinasi Shining Sunlight Strike dan Demon Whipping Flash, spektre assassin ini dibiarkan tanpa cara untuk melawan. Ini langsung hancur menjadi ketiadaan sebelum serangan Long Hao Chen. Seperti yang diharapkan, kematian kedua pembunuh itu juga memunculkan dua gumpalan cahaya putih baru. Hanya, kali ini, mereka terlihat sedikit berbeda dari bola cahaya sebelumnya. Meskipun mereka baru saja menangani dua spektre assassin, semua orang masih basah oleh keringat dingin. Ini terutama terjadi pada Han Yu. Energi spiritual tajam yang telah menyerang tubuhnya akhirnya dibubarkan dengan susah payah. Dan selama proses ini, rantai penghubung jiwa yang menghubungkan ketujuh dari mereka tidak pernah menghilang. Ini berarti semua orang telah membantunya menahan rasa sakit akibat serangan energi tajam ini. Han Yu, masih merasa gentar setelah pengalaman ini, menyatakan, jika bukan karena rantai penghubung jiwa, saya khawatir pukulan terakhir ini akan menyebabkan saya kehilangan semua kemampuan bertarung. Dan jika serangan lain datang, kematian pasti akan menyusul. Sungguh kekuatan serangan yang kuat. Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban, spektre assassin semacam ini sama dengan kerangka sebelumnya, bagus dalam serangan, tapi lemah dalam pertahanan. Sifat terhebat dari spektre assassin itu seharusnya adalah kecepatan mereka. Jika bukan karena kemampuan tarik kompor spiritual Sein, saya khawatir berurusan dengan musuh-musuh itu akan cukup menantang. Sima Xian menggaruk kepalanya sendiri, lalu, haruskah saya berusaha lebih keras untuk mempelajari penggunaan mata kebenaran? Semua orang segera menatapnya dengan bingung, dan Lin Xin menepuk punggungnya, hei, jika kamu benar-benar bisa mempelajarinya, mengapa kamu menunggu sampai sekarang untuk itu? Bagaimana mungkin seseorang dari temperamen Anda tidak tahu tentang kegunaan Eyes of Truth? Sima Xian memberinya senyuman pahit, tidak bisa mempelajarinya bukanlah kekuranganku. Disposisi bawaan, ini semua tentang disposisi bawaan. Melihat rekan-rekannya, Long Hao Chen bertanya, apakah Anda ingin terus maju, atau Anda lebih suka mundur? Ekspresi semua orang berubah. Jelas, kelompok 5 mereka akan mati jika mereka tidak memiliki Long Hao Chen dan Kair bersama mereka. Hasil yang tidak perlu dipertanyakan ini akan terjadi meskipun ini baru tes kedua, dan mereka masih jauh dari bisa mengatakan apa yang ada di ujung lantai pertama ini. Semua orang mulai merasa kecil hati karenanya. Apakah semua orang kehilangan kepercayaan diri karena ini sendirian? Kalau begitu kau sebaiknya tidak datang ke kuil ilusi. Long Hao Chen dengan dingin berkata, di sini, kita setidaknya bisa menghadapi ujian satu demi satu, dan mundur kapan saja. Tapi di kuil ilusi, kita harus menghadapi banyak bahaya yang tidak diketahui. Kita tidak mungkin terus menghadapi musuh yang lebih lemah selamanya. Hanya dengan menghadapi bahaya yang lebih besar kita bisa menjadi pembangkit tenaga listrik sejati. Ayo terus maju. Bos, jika semakin buruk, kita mundur saja. Dengan rantai penghubung jiwa, apa yang perlu ditakuti? Sima Xian menyatakan dengan mengesankan, penuh semangat saat dia membawa bola cahaya energiknya yang sangat besar. Yang lain juga mulai menunjukkan ekspresi tegas. Dan untuk Kair, dia telah kembali ke sisi Long Hao Chen sekali lagi. Meskipun dia tidak mendengar apa yang dikatakan rekan-rekannya, tindakannya sudah memberitahu banyak hal tentang pemikirannya. Saat dia memegang leher Long Hao Chen sambil melingkarkan kakinya di pinggangnya, mereka sekali lagi menjadi dalam arti sebenarnya sebagai seorang ksatria dan seorang pembunuh yang membentuk satu kesatuan. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, menjawab, karena hanya musuh dari anak tangga ke-6 yang berada di lantai pertama, kita sangat mungkin akan menghadapi perubahan jumlah musuh atau tipenya. Tidak akan ada perubahan dalam kekuatan mereka secara keseluruhan. Jangan merasa tertekan oleh bahaya, semuanya. Sima berbicara benar, karena kita memiliki rantai penghubung jiwa, apa yang perlu ditakuti? Mari terus maju. Mengatakan ini, dia memimpin rekan-rekannya sambil mengambil 3 langkah lagi ke depan. Setelah tidak melihat reaksi, dia kemudian mengambil 3 langkah lagi ke depan. Kali ini, ada reaksi. 2 sosok diam-diam muncul di dekatnya. Seperti sebelumnya, mereka menemukan kerangka, tapi kali ini mereka berbeda dari yang mereka temui di awal. Semua karena kerangka baru itu memiliki tunggangan. Bab 299. Kemajuan kelompok, 2. Satria Tengkorak. Kedua kerangka itu memasang kuda tengkorak, dan mereka tidak dilengkapi dengan pedang dan perisai yang sama, tetapi hanya satu tombak.
Suara berat kuku terdengar keras di tanah, dan kedua skeleton knight maju menuju kelompok Long Hao Chen seperti sambaran petir. Meskipun para skeleton knight tampak mengesankan, semua orang mengendurkan napas lega, karena lawan ini masih lebih mudah untuk dihadapi daripada para hantu sebelumnya. Setidaknya, mereka menghadapi musuh secara langsung. Long Hao Chen tidak berani menyerang mereka langsung karena takut pengisian akan menyebabkan dia mengaktifkan tes berikut. Blue Rain, Hibiscus of Light, melambai ke depan, meluncurkan Light Tone. Light Tone yang membawa riak cahaya tumbuh ke level yang sama sekali baru dalam hal kekuatan ofensif. Bilah cahaya keemasan dipisahkan menjadi dua bagian di udara dan menebas dua skeleton knight. Dengan kultivasi Long Hao Chen saat ini, penggunaan Light Tone tidak memerlukan mantra darinya, dan hal yang sama berlaku bahkan untuk mereka yang membawa riak cahaya. Mata kedua ksatria kerangka itu menyala dalam api emas, tombak mereka secara bersamaan mengarah ke depan. Selanjutnya, kedua skeleton knight melepaskan pancaran keemasan sepanjang 1 meter dari tangan mereka, menyerang tepat di tengah Light Tone. Di tengah suara mendesis, dua Light Tone Long Hao Chen hancur berkeping-keping dengan mudah, dan kedua ksatria itu semakin dekat ke Long Hao Chen. Namun, mereka tidak tiba di hadapannya dengan waktu yang sama. Dalam situasi yang tampak seperti para ksatria akan tiba secara bersamaan sebelum Long Hao Chen, kecepatan salah satu dari keduanya tiba-tiba menurun, sementara yang lainnya terus maju. Dia melangkahi kuda tengkoraknya sendiri, tanpa diduga menempatkan dirinya di belakang ksatria lainnya, memasuki formasi kavaleri yang terdiri dari dua orang, menyerang satu sama lain. Di punggung Long Hao Chen adalah rekan-rekannya, jadi secara alami dia tidak perlu ragu. Holy Radiant Shield meluncurkan teknik Holy Shield, dan sebagai tambahan, Holy Filter Shield dan Divine Obstruction ditambahkan ke dalamnya. Dua perisai elemen Lin Xin juga berkontribusi pada pertahanan ini. Hasilnya bukanlah suara benturan yang keras, tapi gesekan yang menusuk telinga bergema di sekitar. Setelah cukup dekat dengan Long Hao Chen, ksatria tengkorak dengan paksa membungkukkan tubuhnya, tombak di tangannya menyerang perisai Radiant Suci Long Hao Chen secara instan. Dan pada saat ini, ksatria kerangka kedua yang bersembunyi di belakang meluncurkan tombaknya ke depan. Berbeda dengan ksatria pertama, tombak ksatria tengkorak kedua diterangi oleh warna keemasan yang berkilauan, mengeluarkan 3 sinar keemasan untuk memperkuat serangan yang satu ini. Merasakan kompresi cepat di udara, Long Hao Chen merasakan tubuhnya sendiri dibatasi oleh kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah pukulan yang harus dia hadapi. Persepsi Long Hao Chen jauh melebihi orang biasa, dan hal yang sama berlaku untuk kapasitas mentalnya. Dia segera merasakan bahwa Holy Radiant Shield-nya yang membawa obstruksi ilahi tidak akan cukup untuk menahan serangan itu. Tindakan ksatria tengkorak itu mengejutkannya tanpa batas. Kuda tengkorak yang dia tunggangi, serta tombaknya, tampaknya merupakan bagian utuh dari tubuhnya. Dan semua kekuatan tubuhnya sepertinya terkonsentrasi pada ujung tombaknya, yang bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan enteng. Dalam keadaan ini, kemampuan beradaptasi Long Hao Chen memberinya keuntungan. Pertahanan yang didirikan oleh Lin Xin masih ada padanya, tapi dia membuang Holy Radiant Shield miliknya sendiri. Lebih tepatnya, Long Hao Chen segera melepaskannya dan menjatuhkannya ke tanah, sambil menggenggam Blue Rain, Hibiscus of Light dengan kedua tangannya. Dia menggunakan serangan Asura untuk melawan. Blue Rain, Hibiscus of Light mengeluarkan suara mendengung yang aneh, mengeluarkan gelombang cahaya keemasan yang intens. Kekuatan bertarung yang menakutkan dilepaskan pada saat itu. Bilah dan tombak itu saling bentrok dalam sekejap yang gemilang. Ledakan dari semacam retakan spasial terdengar, menyebabkan mereka semua menutupi telinga mereka dengan tangan. Long Hao Chen merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung, tubuhnya dikirim terbang mundur dan dia memuntahkan semburan darah. Cahaya keemasan yang intens mekar dari 7 pemuda, dan semua orang mundur dengan erangan. Reaksi Wang Yuan sangat cepat. Dia telah menempatkan dirinya di belakang Long Hao Chen dalam sekejap tepat sebelum dia didorong kembali. Seperti ini, perisai jiwa ilahi raksasa langsung didorong ke kair di punggung Long Hao Chen, tetapi kekuatan benturan mengetuk mereka bertiga kembali ke jangkauan perisai elemen api baru Lin Xin. Pada saat itu, Long Hao Chen memiliki sensasi yang sangat mematikan di tangannya. Dia sepertinya tidak bisa merasakan tangannya, dan bahkan pancaran dari Blue Rain, Hibiscus of Light meredup. Armor Radiant Suci miliknya yang membawa perlindungan Roh Kudus telah ditembus oleh pukulan sebelumnya. Tetap saja, meski Long Hao Chen merasa sedih, lawannya tidak lebih baik. Tombak tulang di tangan ksatria tengkorak itu langsung terlempar dan hancur berkeping-keping di udara. Kepala kuda tengkoraknya telah dihancurkan oleh serangan Asura Long Hao Chen. The Skull Knight langsung jatuh ke tanah sebelum bangun dengan susah payah. Meskipun demikian, dia tidak punya waktu untuk melancarkan serangan lain sebelum semacam meteor emas raksasa menghantamnya, menimbulkan kerusakan serius dengan kekuatan ledakannya yang mengerikan. Membawa krus dalam kombinasi dengan Ripples of Light, bola cahaya energi menabrak skeleton knight yang baru saja jatuh dari kudanya.
Semua panggilan kerangka dalam ujian Tower of Eternity memiliki titik lemah yang sama, yaitu kemampuan pertahanan mereka. Bahkan jika Long Hao Chen sangat terguncang oleh kekuatan ofensif lawan, dengan cara yang sama, Skeleton Knight ini memiliki banyak retakan di tubuhnya selain kehilangan senjatanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa menahan serangan mengerikan dari bola cahaya energetik? Dalam sekejap dia dipukul, tubuhnya hancur berkeping-keping, dan bola cahaya terang yang diharapkan Long Hao Chen akhirnya muncul. Cahaya putih terbang ke Sima Xian, memasuki tubuhnya. Namun, krisis mereka belum terselesaikan. Ksatria pertama yang menyerang sayap Long Hao Chen tiba-tiba berbalik, sebelum bentrok lagi dengan Long Hao Chen. Di ujung tombaknya, cahaya keemasan mencolok yang. Tepat pada saat itu, semua orang merasakan napas mereka berhenti tiba-tiba. Long Hao Chen telah mengalami serangan dari Skeleton Knight pertama, tanpa usaha apapun. Saat ini, siapa lagi dalam tim yang mungkin bisa menahan serangan itu? Long Hao Chen harus melakukannya bahkan jika dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya saat itu. Pada saat yang genting ini, sosok melangkah maju tanpa ragu-ragu, berdiri di depan rekan-rekannya, pancaran keemasan yang kuat meledak darinya. Lengannya yang kokoh dan kuat memegang perisai di depannya. Orang yang menghadapi bahaya secara langsung tidak lain adalah Ksatria Punggawa Long Hao Chen, Ksatria penjaga kedua dari tim Han Yu. Meskipun kekuatan pertahanannya jauh lebih rendah dari Long Hao Chen, dia tidak diragukan lagi adalah peringkat kedua tim dalam hal pertahanan. Pada saat ini, hanya dia yang cocok untuk tugas ini. Kolaborasi seluruh tim membuahkan hasil pada saat krisis ini. Menghadapi serangan yang sangat mungkin tak tertahankan ini, tidak ada yang bertindak gegabah, dan semua mata mereka berkilau dengan resolusi yang intens. Sosok Wang Yuan melintas di sisi Han Yu. Di tangannya dia memegang 3 permata yang dia keluarkan sebelumnya, memasukkannya ke dalam gigantic Divine Soul Shield yang tiba-tiba meledak dengan Space Splitting Saute. Sebelum tubuh Knight itu tiba, serangan bersinar ini tercapai. Secara alami, dia bukan satu-satunya yang bertindak. Lin Xin mengangkat staf kristal api tinggi-tinggi, dan cahaya api yang sangat besar keluar darinya, sebelum menyerang Skeleton Knight dengan keras. Nyala api berubah menjadi bentuk tengkorak api yang sangat besar, diisi dengan kekuatan besar, sampai-sampai itu bahkan tampak melebihi Space Splitting Saute milik Wang Yuan dalam hal kekuatan. Setelah melepaskan kemampuan ini, wajah Lin Xin segera menjadi lebih pucat, karena konsumsi energi spiritualnya yang besar. Itu adalah kutukan api, kemampuan tambahan dari staf cloud api miliknya. Dia tidak bisa menggunakan sihir ofensif, tapi ini tidak mencegahnya untuk menggunakan kemampuan tambahan dari stafnya. Kontrol sihir api ini benar-benar aneh, dan karena kristal awan api itu sendiri terbuat dari bahan berkualitas tinggi, ia membawa kemampuan lain dari jenis yang sama dengan kekuatan menyimpan Long Hao Chen. Curse of Fire itu sendiri merupakan kemampuan ofensif dari langkah kelima, tetapi ketika dieksekusi dengan kemampuan menyimpan, itu bisa mencapai level yang sama sekali baru. Tentu saja, premisnya adalah untuk menuangkan energi spiritual yang cukup ke dalam serangan itu. Melihat bahaya di depan mata mereka, Lin Xin tidak berani menunjukkan reservasi apapun. Energi spiritualnya sepenuhnya dituangkan ke Fire Cloud Crystal Staff, yang segera mewujudkan kegunaannya yang tidak diragukan lagi. Itu memang meningkatkan tingkat kekuatan serangannya secara drastis, tetapi pada saat yang sama menyerap lebih dari 3.000 unit energi spiritual internal dari tubuhnya. Kutukan api ini meledak dengan kekuatan mantra langkah ke-6. Long Hao Chen tidak tinggal diam dan meskipun dia untuk sementara tidak dapat meluncurkan serangan atau bertahan, dia masih memiliki kemampuan pendukungnya. Di tengah nyanyian paniknya, lingkaran cahaya emas menyebar dari bawahnya, memberikan dorongan kepada rekan-rekannya. Sima Xian muncul di sisi lain Han Yu dengan ekspresi tenang, dan bola cahaya energetik di tangannya. Itu ditutupi dengan cahaya keemasan yang kuat dan cepat terkondensasi yang jelas tidak hanya berasal dari riak cahaya. Pasukan pemburu iblis mereka adalah keseluruhan. Dan meskipun kekuatan Long Hao Chen luar biasa, pengembangan tim tidak bisa hanya bergantung padanya saja. Di saat genting ini, semua anggota lainnya memenuhi perannya masing-masing. 2 ledakan hebat muncul dari Skeleton Knight itu pada saat yang bersamaan. Space Splitting Saute milik Wang Yuan menggunakan atribut spasial, sehingga ketika bentrok dengan Skeleton Knight, sebuah pemandangan yang fantastis muncul. Cahaya keperakan yang intens tiba-tiba muncul dalam bentuk penutup yang cemerlang, atau lebih tepatnya, penutup berbentuk kerucut yang berakar di jalur serangan keras Ksatria Tengkorak. Sungguh kemampuan pengisian yang kuat. Dari adegan ini, seseorang tidak bisa tidak merasa ngeri. Namun, kali ini, kekuatan Lin Xin adalah faktor kuncinya. Begitu kutukan apinya bersentuhan dengan Ksatria Tengkorak, itu juga berubah menjadi bentuk penutup yang brilian untuk menghalangi jalannya. Tapi di atas itu, Lin Xin segera melambaikan Fire Cloud Crystal di tangannya dengan penuh semangat, menyebabkan ledakan berbunyi dalam prosesnya. Dia telah meledakkan teknik kutukan api, menghasilkan efek seperti ledakan bom. Bab 300.
Kemajuan kelompok, 3. Kekuatan pertahanan lemah The Skeleton Knight kembali menjadi kejatuhan mereka. Menghadapi kekuatan destruktif dari teknik kutukan api, ksatria itu benar-benar tidak berdaya sebagai kuda skeletalnya dan dia sendiri benar-benar dilenyapkan. Namun, ini tidak berarti serangannya akan berhenti begitu saja. Dalam sekejap tubuhnya meledak, tombak tulang di tangannya terlempar, mengarah langsung ke anggota regu perburuan iblis kelas 21 tingkat umum. Han Yu berteriak keras, kaki kanannya tertanam kuat di tanah. Dia menggeser tubuhnya di jalur tombak tulang dan saat cahaya tiba-tiba terpantul di perisainya, obstruksi ilahi diluncurkan. Pada saat ini, Sima Xian juga bergerak dari sayapnya. Dengan bola cahaya energetis dia dengan berani menyerang dan menghasilkan sambaran petir putih. Petir berelemen ringan yang termasuk dalam serangan ini hanya bisa menjadi satu hal. Adjudikasi, serangan eksklusif untuk pendeta. Meskipun Sima Xian hanya mampu menggunakan jenis adjudikasi tingkat paling rendah, itu masih merupakan kemampuan langkah kelima. Menderita efek adjudikasi, tombak tulang yang terbang cepat itu melambat saat bertabrakan dengan bola cahaya energetik, sebelum menyerang perisai Han Yu dengan keras. Bang! Sebuah cahaya keemasan yang menyilaukan secara bersamaan terpancar dari kelompok 7, dan tubuh Han Yu yang diterpa gelombang tertangkap di udara oleh Long Hao Chen. Dengan hancurnya tubuh utama ksatria tengkorak, pukulan tombak itu sudah sangat melemah. Oleh karena itu, dengan dukungan Sima Xian, Han Yu hanya harus menanggung sekitar sepertiga dari kekuatan serangan yang dihadapi Long Hao Chen. Tapi meski begitu, dia merasa lengannya akan patah. Betapa menakutkannya kekuatan tombak itu. Halo pemulihan menyebar dari tubuh Han Yu, menyelimuti semua rekannya. Karena semua orang menderita rasa sakit dari dua serangan itu, mereka jauh dari perasaan baik. Meskipun demikian, Lin Xin dipenuhi dengan senyum bahagia. Wahaha, saya menerimanya. Pada saat yang sama Han Yu menanggung serangan ini, cahaya putih dan keemasan bergegas ke tubuh Lin Xin. Ini adalah hadiahnya karena membunuh ksatria tengkorak, tapi bagaimana ini bisa membuatnya menjadi liar dengan kegembiraan di saat seperti itu? Saat lengan Long Hao Chen secara bertahap pulih dari mati rasa, dia berkata pada Sima Xian, Sima, lihatlah kemampuan yang terkandung dalam pancaran keemasan itu. Anda benar-benar bisa mempelajarinya. Baik, Sima Xian menutup matanya, mencobanya. Kemampuannya adalah Asura Thrust, yang memiliki kegunaan yang mirip dengan Asura Strike, tetapi tidak mungkin untuk dihindari pada jarak tertentu saat menyerang dalam garis lurus. Sebagai perbandingan, Asura Thrust memadatkan sedikit lebih banyak energi spiritual, dan meningkatkan kekuatan lebih jauh, tetapi juga mengkonsumsi energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Jumlahnya, lebih dari 2000 unit. Itu juga bisa digunakan dalam kombinasi dengan kemampuan penguatan seperti Storing Power. Yang mengejutkan Long Hao Chen adalah setelah dia mengumumkan penggunaan kemampuan ini, dada Sima Xian berkilauan keemasan sebelum cahaya keemasan yang diserap di tubuhnya secara mengejutkan muncul lagi. Dan bukan hanya dia, hal yang sama terjadi pada Lin Xin. Bola cahaya emas serupa mengambang di depannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Long Hao Chen bertanya dengan heran. Sima Xian dan Lin Xin menatap kosong dan menggelengkan kepala. Sima Xian menjawab, saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Saat saya memeriksanya, tiba-tiba saya merasakan penolakan, sebelum keluar lagi. Tepat pada saat itu, bola cahaya keemasan itu nampaknya sudah mulai menghilang. Long Hao Chen terkejut, bergegas ke sisi Sima Xian, dia meraih cahaya keemasan itu, segera menyerapnya ke dalam tubuhnya. Han Yu, bergabunglah dengan yang di depan Lin Xin, sepertinya itu adalah kemampuan yang hanya bisa dipelajari oleh orang yang cocok dengannya. Menara keabadian tampak semakin misterius bagi semua orang, dan ini berlaku bahkan untuk Long Hao Chen sendiri, yang harus mempelajarinya sedikit demi sedikit. Akhirnya, Long Hao Chen dan Han Yu menyatu dengan bola lampu emas masing-masing. Setelah mereka merasakan kekuatan dari kemampuan tersebut, pemahaman mereka muncul di benak mereka. Jenis kemampuan ini sangat mirip dengan yang bisa dipelajari di paviliun penyimpanan harta karun aliansi. Asura Trust adalah kemampuan yang memang membutuhkan konsumsi energi spiritual yang sangat besar. Tetapi kekuatan ofensifnya yang menakutkan adalah sesuatu yang segera dipelajari semua orang. Setelah Long Hao Chen mencobanya, itu memberi mereka kejutan yang luar biasa. Kekuatan ofensif Asura Trust sekitar 3 kali kekuatan yang dihasilkan oleh serangan puncak dalam skala yang sama. Artinya, dengan energi spiritual internal Long Hao Chen mencapai 4100 unit, Asura Trust akan mengkonsumsi 2000 unit energi spiritual untuk menghasilkan kekuatan 6000 unit energi spiritual. Dan jika dia menuangkan seluruh energi spiritual internalnya dalam serangan itu, kekuatannya akan meledak ke tingkat yang sama sekali baru, mencapai kekuatan lebih dari 12.000 unit energi spiritual. Konsep macam apa itu? Jika digunakan dengan benar, bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7 harus berhati-hati terhadap serangan ini. Sima Xian bereaksi dengan frustrasi, mengapa saya tidak bisa mempelajarinya?
Ini adalah kemampuan yang sangat kuat. Setelah memikirkan, Long Hao Chen menjawabnya, mungkin itu karena panggilanmu, karena semua kemampuan yang harus kamu pelajari biasanya harus dari tipe pendeta, meskipun itu hanya kemampuan menyerang. Anda setelah semua seorang pendeta. Pasti para ksatria akan bisa belajar menggunakan Asura Trust, lagi pula, dari ksatria tengkorak itulah kita harus mempelajarinya. Dari tebakanku, Kair dan Yuan Yuan juga akan bisa mempelajarinya. Tetapi pengujian kami baru saja dimulai, dan saya yakin kami akan mendapatkan lebih banyak kejutan menyenangkan dari uji coba berikutnya. Setiap orang pasti akan mendapatkan keuntungan. Saya harus menekankannya, tetapi Anda harus menunggu energi spiritual Anda pulih sepenuhnya sebelum menyerap bola jenis putih, jika tidak maka akan sia-sia. Baiklah, kita harus kembali sekarang. Menuju ke belakang adalah pilihan yang bijak. Meskipun mereka baru menyelesaikan 3 tes untuk saat ini, bertahan dari ketiganya bisa dikatakan merupakan tantangan besar, antara musuh tak terlihat yang mendebarkan yang mereka hadapi untuk pertempuran kedua dan ksatria tengkorak yang kekuatannya yang luar biasa merupakan ancaman ekstrim, yang nyaris mengalahkan mereka. Kelompok, menuju kembali untuk pulih dari luka mereka serta untuk memulihkan beberapa kekuatan fisik, energi spiritual dan meringkas pengalaman mereka adalah apa yang harus mereka lakukan untuk saat ini. Kembali ke dunia mereka sendiri sangat sederhana. Setelah meninggalkan Tower of Eternity, Long Hao Chen mengaktifkan Eternal Melody untuk mentransfernya kembali. Dengan kilatan cahaya keemasan, Long Hao Chen dan rekan-rekannya kembali ke kamar mereka di markas besar kuil Imam, di kota Gunung Selatan. Semua orang segera merasakan nafas mereka mengendur. Dibatasi oleh energi kematian itu benar-benar terasa menyakitkan. Chen Yinger berseru, tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya, Kapten, kalian semua akan mendapatkan bola energi spiritual itu dengan membunuh target dari tes. Tapi bagaimana denganku? Apa yang harus dilakukan untukku? Saya hanya bisa mengandalkan McDool untuk menyerang saya. Long Hao Chen tertawa menanggapi, itu tidak benar. Yinger, apakah Anda lupa tentang keahlian Anda sendiri? Anda masih memiliki gerbang pemanggilan makhluk. Setiap kali kami masuk di masa depan, Anda bisa langsung memasang gerbang pemanggilan makhluk Anda untuk digunakan untuk memanggil binatang ajaib. Jika ternyata menjadi satu tanpa kekuatan menyerang, Anda tidak akan mendapatkan hadiah apapun selama proses pengujian. Tetapi jika binatang yang agak kuat muncul, kami akan memperhatikan agar binatang ajaib Anda mendapatkan serangan terakhir, sehingga Anda bisa mendapatkan beberapa hadiah energi spiritual. Setelah tidak menggunakan gerbang pemanggilan makhluk begitu lama, aku sudah melupakannya. Wajah Chen Yinger menjadi merah, saat dia menyembunyikan dirinya di belakang punggung Wang Yuan Yuan. Long Hao Chen menyatakan, mari kita sembuh sekarang, semuanya. Setelah memulihkan energi spiritual dan kemampuan fisik kita akan masuk sekali lagi. Iya, semua orang menjawab serempak. Selama ujian yang baru saja mereka lakukan, karena ketidaktahuan dengan Tower of Eternity, dapat dikatakan bahwa selain Long Hao Chen, penampilan orang lain hanya bisa dilewati. Dari 6 mayat hidup, 4 bola energi spiritual diperoleh oleh Long Hao Chen. Namun meski begitu, mereka sepenuhnya memahami manfaat yang bisa diberikan Tower of Eternity kepada mereka. Manfaat lain disisihkan, kecepatan kemajuan energi spiritual mereka pasti akan tumbuh pesat. Peningkatan energi spiritual ini bahkan tidak dipengaruhi oleh bakat bawaan seseorang. Selain itu, jangan pernah lupa, tetapi di tempat ini, mereka hanya bertarung melawan musuh yang kuat dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Baik dalam hal kekuatan individu atau koordinasi sebagai sebuah tim, ini akan menjadi bantuan yang sangat baik bagi mereka untuk meningkat, memungkinkan mereka untuk berkembang sangat cepat di samping kemampuan belajar. Senyum Han Yu di wajahnya sejak belajar Asura Trust masih belum hilang. Kemampuan ini benar-benar sangat memuaskan, dan meskipun dia hanya bisa menggunakannya sekali, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan serangan lemah yang selalu dia miliki, memberikan dorongan yang luar biasa. Dalam persiapan untuk kali berikutnya mereka memasuki menara keabadian, semua orang fokus pada kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual yang hilang. Meskipun kemampuan penyembuhan Han Yu tidak dapat dibandingkan dengan Luxi dalam hal skala, setelah akhirnya mempelajari beberapa kemampuan khusus pada disiplin ini, cedera tidak menjadi masalah lagi dengannya. Selain itu, ia bisa mendapatkan bantuan Long Hao Chen untuk penyembuhan, dan bisa mendapatkan keuntungan dari pengumpulan spiritual halo. Baginya, mengaktifkannya tidak akan menjadi masalah besar karena dengan bantuan dari Eternal Melody, dia akan dapat pulih bahkan di Tower of Eternity. 1 jam kemudian, semua orang kembali ke kondisi puncaknya, tetapi masalah baru muncul. Long Hao Chen mendapati dirinya secara tak terduga tidak dapat memindahkan mereka ke dalam Tower of Eternity, Eternal Melody tampaknya tidak dapat membuat tautan. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak berhasil. Bagaimana itu bisa terjadi? Long Hao Chen bertanya dengan wajah yang benar-benar bingung. Karena dia akan mencoba beberapa kali lagi, Wang Yuan Yuan adalah orang yang menghentikannya.
Kapten, jangan terus mencoba sekarang. Saya pikir saya bisa mengetahui alasannya. Wang Yuan berkata dengan nada serius. Sebagai satu-satunya pengguna atribut spasial tim, dia secara alami memiliki pemahaman terbaik tentang energi spasial dari seluruh tim. Kami berjumlah 7 orang, dan Tower of Eternity itu berada di lokasi yang tidak diketahui. Melalui teleportasi yang dikelompokkan semacam ini pasti akan menghabiskan sejumlah besar energi dari Tower of Eternity. Dan saya pikir pos pemeriksaan tempat kita diteleportasi juga perlu menggunakan lebih banyak energi untuk diisi. Dalam keadaan seperti ini, jika Tower of Eternity tidak membatasi kita dalam jumlah teleportasi, itu sangat mungkin menyebabkan konsumsi energinya meningkat secara berlebihan. Ayo coba lagi nanti. Saya pikir Anda harus mencoba sekali dalam 1 jam, itu sudah cukup. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk setiap teleportasi baru. Mendengar interpretasinya, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban. Karena semuanya seperti ini, mari berkultivasi bersama untuk hari ini, sampai kita berhasil dibawa ke ujian itu. Karena ini terkait erat dengan rencana masa depan kita perlu memiliki informasi akurat tentang waktu yang diperlukan antara 2 perjalanan ke Menara Keabadian.